Di saat pernikahan adik ipar, dengan teganya ibu mertua mengenalkan aku sebagai pembantu. Perkenalkan ini pembantuku yang baru, dia akan jadi babu di rumah ini. Dan suamiku malah tertawa puas bersama pelakor murahan. Detik itu juga ku bongkar kebusukan mertua dan suami, hingga dia jadi tukang sapu jalanan. Halo bunda semua, apa kabar? Semoga bunda semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kali ini ada cerita menarik dari Ratna. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, silahkan absen terlebih dahulu kalian semua dari daerah mana saja ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Cahaya fajar yang pucat menyusup malu-malu melalui celah ventilasi dapur yang pengap, menyoroti siluet seorang wanita yang tengah berdiri kaku di depan wastafel berkarat. Udara pagi itu terasa menggigit kulit, namun bagi Almira, hawa dingin yang sesungguhnya berasal dari dalam rongga dadanya. Sebuah ruang hampa yang selama 3 tahun terakhir terus-menerus digerus oleh kekecewaan demi kekecewaan. Ia menatap pantulan wajahnya pada kaca buram di atas tumpukan piring kotor. Helaian rambutnya yang dulu selalu tertata rapi oleh penata rambut kelas atas, kini hanya diikat asal-asalan menggunakan karet gelang murahan yang mulai rapuh. Wajahnya yang tanpa sapuan riasan mahal tampak pucat pasi, dengan lingkaran hitam pekat di bawah mata yang menjadi saksi bisu betapa seringnya ia menangis tertahan di sepertiga malam. Almira perlahan menurunkan pandangannya, menatap kedua telapak tangannya yang bertumpu kuat pada bibir wastafel. Jari-jari lentik yang dulu terbiasa membalikan halaman dokumen kontrak bernilai triliunan rupiah itu kini dipenuhi kapalan tebal. Kulitnya mengelupas di banyak bagian akibat terlalu sering terpapar deterjen cuci piring murahan, sikat lantai, dan air panas. Tangan yang dulu selembut pualam itu kini terasa sekasar kertas amplas. Di ujung gamis katun usangnya yang berwarna biru pudar, menempel noda kecap kecoklatan dan cipratan minyak yang membandel, sisa dari pekerjaannya sebagai jongos dapur sejak jam 3 pagi tadi. Aroma tubuhnya yang dulu selalu dihiasi wangi parfum Baccarat Rouge yang elegan, kini telah tenggelam sepenuhnya oleh bau sengat bawang merah, keringat kelelahan, dan pekatnya asap kompor. Sungguh sebuah ironi yang begitu menyayat kewarasan. Tidak ada satupun jiwa rendahan di ruangan pengap ini yang menyadari bahwa wanita berpenampilan gembel yang tengah memotong sayuran dengan gerakan mekanis ini adalah Almira Adiwangsa, pewaris tunggal Nusantara Group. Ia adalah pemilik sah dari imperium bisnis raksasa yang menguasai jaringan perhotelan bintang 5 dan properti super mewah di seluruh penjuru negeri. 3 tahun yang lalu, Almira mengambil keputusan paling gila dan idealis dalam hidupnya. Ia mengunci rapat-rapat seluruh identitas aslinya, membekukan sementara kartu kredit Black Card tanpa limit miliknya, dan meninggalkan penthouse lapangan mewah demi sebuah pencarian yang naif, cinta sejati yang tak pandang rupa dan harta. Ia sangat mendambakan sosok pria yang mencintainya murni karena jiwanya, bukan karena silau oleh kilauan emas keluarga Adiwangsa. Dan takdir, dalam selera humornya yang paling kejam, membawa Almira pada Bima. Seorang pria dari keluarga sederhana yang kala itu tampak begitu pekerja keras, bertutur kata lembut bagai malaikat, dan menjanjikan masa depan yang akan dibangun dengan keringat berdua. Betapa butanya mata batin Almira saat itu. Ia rela melepaskan mahkota berliannya dan mengenakan pakaian compang-camping demi masuk menyelami kehidupan Bima. Namun, ilusi indah seperti di negeri dongeng itu hancur berkeping-keping menjadi pecahan kaca yang mengiris nadinya tepat setelah cincin pernikahan melingkar di jari manisnya. Bima yang ia kenal sebagai sosok pelindung tangguh, perlahan mengelupas kulitnya, berubah wujud menjadi lintah darat yang haus akan validasi sosial. Karirnya yang perlahan menanjak naik sebagai manajer tingkat menengah berkat campur tangan rahasia Almira di perusahaan, justru membuat pria itu mabuk kepayang. Merasa dirinya adalah dewa tak tersentuh yang berhak menginjak siapa saja yang lebih rendah. Gemetar hebat tiba-tiba melanda jemari Almira hingga pisau dapur besar yang dipegangnya tergelincir, nyaris menggores nadi pergelangan tangannya. Dadanya bergemuruh kencang, memompa aliran darah yang terasa mendidih setiap kali memori kelam itu berputar kembali di kepalanya bak kaset rusak. Ia teringat sangat jelas tawa melengking dan merendahkan dari Nyonya Rima, ibu mertuanya, yang selalu menyambut setiap paginya dengan cacian berbisa. Wanita paruh baya yang terobsesi pada kekayaan semu itu tak pernah sudi menganggap Almira sebagai manusia bernyawa, apalagi seorang menantu.
Umpatan demi umpatan selalu dilontarkan Nyonya Rima dengan mata melotot dan telunjuk berkuku merah menyala yang menusuk-nusuk kasar dahi Almira. Sementara bau parfum mawar murahan yang terlalu menyengat dari tubuh mertuanya itu selalu membuat perut Almira bergejolak nyaris memuntahkan isi lambungnya. Dan hari ini adalah puncak dari segala kegilaan dan kehinaan tersebut. Pernikahan adik iparnya digelar dengan sangat mewah, menghamburkan uang yang bahkan bukan milik mereka seutuhnya. Dan di manakah pesta itu diselenggarakan? Di The Grand Nusantara Hotel. Hotel termegah di pusat kota, yang setiap pilar marmer Italia dan lampu kristal Swarovskinya adalah milik Almira secara sah di atas selembar kertas hukum. Namun disinilah sang ratu sesungguhnya berada. Diasingkan secara paksa bak tawanan perang di lorong dapur belakang yang lembab, berbaur dengan kepanikan para pekerja harian. Sejak azan subuh belum berkumandang, Nyonya Rima telah menyeret lengannya secara kasar dari kasur tipisnya, melemparkan serbet kotor ke wajahnya, dan memerintahkannya dengan ancaman untuk membantu bagian catering di belakang layar. Alasannya sangat menyakitkan. Penampilan lusuh Almira dipercaya hanya akan mencoreng nama baik dan membawa sial bagi keluarga Bima di hadapan para tamu VIP. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai menetes perlahan dari pelipis Almira, membasahi ujung hidungnya yang mancung. Sensasi panas dari uap panci raksasa berisi rebusan kaldu di depannya terasa membakar kulit wajahnya yang sensitif. Tulang punggungnya berdenyut nyeri tanpa ampun. Seakan ada puluhan jarum tak kasat mata yang ditusukkan secara brutal berulang kali setiap kali ia membungkuk untuk mengangkat nampan-nampan besi berat berisi bahan makanan. Namun, ajaibnya, tidak ada satupun keluhan atau isakan yang keluar dari belahan bibir pucatnya. Rahangnya terkatup rapat, menciptakan garis ketegangan yang sangat kentara di wajahnya yang tirus. Di balik penampilan fisiknya yang begitu menyedihkan dan terlihat tak berdaya, sepasang mata coklat gelapnya memancarkan kilat yang sangat mematikan, setenang air laut dalam, namun setajam tatapan elang yang sedang mengunci target mangsanya dari ketinggian awan. Almira menarik napas panjang, membiarkan udara pengap yang bercampur aroma bumbu dapur mengisi penuh paru-parunya. Ia mengingat kembali malam jahanam di mana suaminya pulang dengan aroma parfum wanita lain, bau manis artifisial yang begitu memuakkan, menempel kuat di kerah kemejanya. Ketika Almira mencoba meraih tangan pria itu untuk sekadar menawarkan segelas air putih hangat, Bima menepisnya dengan sangat beringas hingga gelas kaca itu pecah berserakan di atas lantai keramik. Pria itu menatap Almira dari atas ke bawah dengan raut wajah penuh kejijikan yang sama sekali tak ditutup-tutupi. Bima mengusap lengan jasnya dengan kasar, seolah baru saja disentuh oleh penderita kusta, sambil mendesiskan kata-kata yang mengoyak paksa jantung Almira keluar dari sarangnya. Pria itu membentak agar tangan kasarnya tak berani menyentuh kain jas mahal yang harganya tak akan mampu Almira beli meski harus bekerja seumur hidup. Kenangan itu kini tidak lagi memancing setetes pun air mata Almira. Seluruh kelenjar air matanya telah mengering kerontang, digantikan oleh samudra kesabaran yang sangat tenang, namun menyembunyikan badai tsunami dahsyat di dasar palungnya. Ia memutar cincin kawin perak murahan di jari manisnya perlahan. Cincin yang dulunya ia peluk sebagai lambang kesucian janji seumur hidup, kini tak ubahnya seperti borgol berkarat yang menginfeksi jiwanya dan harus segera dihancurkan berkeping-keping. Ia sadar, sandiwara yang ia mainkan ini sudah mencapai batas akhir panggungnya. Penyamaran menyakitkan ini bukan lagi tentang pencarian cinta buta, melainkan sebuah ujian terakhir untuk melihat seberapa dalam Bima dan keluarganya mampu menggali liang kubur mereka sendiri menuju jurang kebusukan moral terdalam. Dari kejauhan yang terhalang tebalnya tembok peredam suara, sayup-sayup terdengar alunan megah musik orkestra klasik dari Grand Ballroom. Pesta akan segera dimulai. Dunia kemewahan yang sangat ia kenal sedang berpesta pora dengan angkuh tepat di atas penderitaan dan keringatnya. Almira menyeka paksa keringat kotor di dahinya dengan punggung tangannya yang kasar dan pecah-pecah. Postur tubuhnya yang sedari tadi membungkuk akibat kelelahan yang teramat sangat, perlahan-lahan kembali tegak. Sangat tegak, kokoh, dan anggun. Walaupun tubuhnya dibalut pakaian yang lebih pantas disebut kain pel lantai, auranya sebagai seorang penguasa sejati mulai merembes keluar, menembus pori-porinya, dan tak bisa lagi dibendung oleh siapapun. Hari ini, tepat di jantung istananya sendiri, sang pewaris yang tertidur telah menetapkan hati baja. Jika keluarga benalu itu menginginkan seorang babu yang tak punya harga diri untuk diinjak,
Almira akan melayani mereka hingga mereka muak dan tersedak. Tepat di detik-detik sebelum ia memutarbalikkan roda kehidupan dan menjungkir-balikan seluruh kesombongan mereka menjadi debu tak berharga. Hawa panas dari oven raksasa di dapur belakang hotel masih terasa memanggang tengkuk Almira saat seorang koki kepala meneriakkan perintah dengan suara serak. Menyuruhnya memikul sebongkah besar es batu kristal menuju pos minuman di lorong utama. Tanpa sepatah kata pun, Almira menundukkan kepalanya, menyembunyikan wajah pucatnya di balik helaian rambut yang lepek oleh keringat. Kedua tangannya yang bergetar memeluk wadah besi tahan karat yang sedingin kutub. Sebuah kontras yang sangat menyakitkan bagi kulitnya yang baru saja melepuh terkena cipratan minyak panas beberapa menit yang lalu. Setiap langkah yang ia ambil di atas lantai ubin dapur yang licin terasa seperti menyeret beban bertonton. Namun ia terus melangkah hingga akhirnya menembus pintu ayun ganda yang memisahkan neraka dapur dari surga duniawi lobi utama The Grand Nusantara Hotel. Perubahan suhu yang drastis langsung menyergap pori-porinya. Udara sejuk dari pendingin ruangan sentral yang beraroma lavender dan peppermint mengusap wajahnya yang kotor, memberikan sedikit kelegaan yang ironis. Almira berdiri terpaku di balik pilar marmer pualam raksasa, setengah menyembunyikan tubuh kurusnya yang dibalut gamis usang bernoda. Dari tempatnya bersembunyi, matanya yang setajam elang menyapu pemandangan di depannya. Karpet merah tebal asal Persia telah digelar membelah lobi, memantulkan cahaya keemasan dari lampu gantung kristal Swarovski yang bernilai miliaran rupiah. Lampu yang ia pilih sendiri desainnya 3 tahun lalu dari sebuah katalog lelang di Milan. Kini, ia hanya bisa menatap kemegahan miliknya sendiri dari balik bayang-bayang, bagaikan seorang pengemis yang mengintip ke dalam istana raja. Perhatian Almira tiba-tiba terenggut oleh suara deru mesin mobil mewah Eropa yang berhenti tepat di depan pintu putar kaca lobi. Seorang valet berseragam merah marun berlari tergopoh-gopoh membukakan pintu. Dada Almira mendadak bergemuruh dengan ritme yang menyakitkan saat melihat sepasang sepatu pantofel hitam mengkilap menginjak karpet merah. Detik berikutnya, sosok Bima muncul dari dalam mobil. Pria yang telah mengikat janji suci di hadapan Tuhan bersamanya itu berdiri dengan membusungkan dada, mengenakan setelan jas biru malam yang potongannya terlalu sempit, seolah memaksakan citra seorang eksekutif muda papan atas. Rambutnya disisir klimis ke belakang, berkilau oleh pomade murahan, sementara di pergelangan tangannya bertengger sebuah jam tangan emas imitasi yang selalu ia banggakan kepada rekan-rekan kerjanya. Almira menelan ludah yang terasa sepahit empedu. Ada sebersit harapan naif yang tersisa di sudut terkecil hatinya, mengira mungkin, hanya mungkin, suaminya itu akan mengedarkan pandangan mencari istrinya yang sejak subuh tak terlihat. Namun, harapan itu mati di detik yang sama saat ia dilahirkan. Bima sama sekali tidak menoleh ke arah dalam hotel. Alih-alih, pria itu berbalik dan mengulurkan tangannya dengan gaya ksatria yang sangat menjijikkan ke arah kursi penumpang. Dari balik pintu mobil yang terbuka, menjulur sebuah kaki jenjang yang dibalut sepatu hak tinggi merah menyala berhiaskan taburan kristal palsu. Detak jantung Almira seakan berhenti berdetak saat sesosok wanita melangkah keluar dengan senyum menyeringai yang penuh kemenangan. Sekretaris pribadi Bima di kantor. Seorang wanita yang selalu terobsesi dengan keglamoran duniawi. Siska mengenakan gaun sutra merah darah yang membalut ketat tubuhnya. Belahan dadanya terekspos rendah menantang norma, dan bibirnya dipulas lipstik merah menyala yang tampak seperti noda darah segar di mata Almira. Aroma parfum vanila dan mawar yang terlalu manis, tajam, dan murahan menguar dari tubuh Siska, mengalahkan kelembutan aroma lavender di lobi hotel. Bau itu merayap masuk melalui celah pilar marmer, menusuk langsung ke rongga hidung Almira hingga membuat perutnya bergejolak hebat, nyaris memuntahkan asam lambungnya. Dari jarak 10 meter, Almira menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana suaminya, pria yang setiap malam mengeluhkan mahalnya harga beras di rumah, kini tanpa ragu melingkarkan lengannya yang kokoh ke pinggang ramping Siska. Jari-jari lentik Siska yang dihiasi kuku palsu panjang dan cincin berlian zirkonia dengan manja membelai kerah jas Bima, memberikan tatapan memuja yang membuat Bima tersenyum lebar layaknya seorang penakluk dunia. Suara tawa renyah Siska menggema di lorong lobi yang masih sepi dari tamu undangan lainnya, memecah kesunyian dengan cara yang paling menyayat hati. Sambil merapatkan tubuhnya ke lengan Bima, Siska melontarkan kalimat manja yang terdengar sangat jelas di telinga Almira yang menajam. Wanita bergaun merah itu memuji betapa gagahnya Bima hari ini,
menyatakan bahwa Bima akhirnya terlihat seperti raja sungguhan, bukan lagi pria malang yang harus pulang ke rumah kumuh untuk melihat wajah istri lusuh yang bau bawang dan tak tahu cara merawat diri. Bima tertawa terbahak-bahak mendengar hinaan itu. Dengan nada suara baritonnya yang dipenuhi arogansi tingkat dewa, Bima menimpali bahwa dirinya memang sudah muak melihat kain pel bernapas di rumahnya, dan bahwa hari ini adalah panggung bagi mereka berdua untuk menunjukkan kepada dunia siapa penguasa sebenarnya. Setiap kata yang keluar dari mulut pria itu terasa seperti bilah belati berkarat yang ditusukkan perlahan ke ulu hati Almira, lalu diputar dengan kejam hingga merobek seluruh jaringan kewarasannya. Di balik pilar marmer yang dingin, tangan Almira yang memeluk wadah es batu mencengkeram besi itu semakin kuat. Buku-buku jarinya memutih pasi. Otot-otot di lengan kurusnya menonjol keluar menahan amarah yang meledak-ledak di dalam dada. Rasa dingin yang menggigit dari es batu kini telah merembes hingga ke tulang sumsumnya, membuat sekujur tubuhnya gemetar hebat. Namun, itu bukanlah gemetar karena ketakutan atau kesedihan. Itu adalah gemetar dari seekor naga yang baru saja dibangunkan dari tidur panjangnya oleh sekelompok semut angkuh. Mata coklat gelap Almira tidak meneteskan setitik pun air mata. Kelenjar matanya seolah telah membeku bersama bongkahan es di pelukannya. Pandangannya berubah menjadi sangat kelam, kosong, namun memancarkan aura membunuh yang sangat kental. Napasnya yang tadi memburu perlahan mulai teratur, melambat, seiring dengan rasionalitasnya yang mengambil alih seluruh kendali emosinya. Ia melihat bagaimana Bima dengan penuh kebanggaan mengecup puncak kepala Siska sebelum melangkah masuk menyusuri karpet merah. Seakan mereka adalah sepasang bangsawan yang sedang memberkati rakyat jelata. Ilusi rumah tangga bahagia yang selama 3 tahun ini ia pertahankan dengan mengorbankan darah, keringat, dan identitas aslinya, kini telah hancur menjadi debu yang bahkan tak layak untuk diinjak. Almira memejamkan matanya selama 2 detik yang terasa bagai keabadian. Ketika ia kembali membuka matanya, tidak ada lagi Almira sang istri penurut yang rela tangannya melepuh demi memasak sarapan. Tidak ada lagi wanita naif yang sudi menelan cacian mertua demi sebuah kerukunan keluarga. Yang berdiri di balik bayangan pilar itu kini hanyalah sang pewaris tunggal Nusantara Group, penguasa absolut dari setiap jengkal lantai yang baru saja dipijak oleh sepasang pengkhianat menjijikan itu. Rahangnya terkatup dengan kekuatan penuh, menciptakan gertakan gigi yang terdengar ngilu di kesunyian. Jika Bima dan keluarganya ingin bermain-main di atas panggung sandiwara yang mereka bangun dengan kebohongan dan kesombongan, maka Almira bersumpah atas nama kehormatan leluhurnya. Ia akan menjadi sutradara beringas yang akan mengubah komedi romantis mereka menjadi tragedi paling mengerikan sepanjang sejarah kehidupan mereka. Almira membalikkan tubuh ringkihnya, menjauh dari pintu kaca lobi yang baru saja menyajikan panggung perselingkuhan suaminya. Ia menyandarkan punggung pada dinding lorong servis yang lembab, membiarkan tubuhnya merosot hingga terduduk di atas lantai keramik dingin. Kedua lutut ditarik rapat ke dada. Keringat bercampur debu mengalir dari pelipis, meninggalkan jejak kotor di pipi tirusnya. Ini adalah istirahat pertamanya setelah 10 jam berdiri. Matanya terpejam rapat, menyusun rencana kehancuran bagi Bima. Namun, kedamaian sesaat itu direnggut brutal oleh derap langkah sepatu hak tinggi yang menghantam lantai layaknya godam. Aroma mawar murahan yang menusuk hidung bercampur keringat asam seketika menyergap paru-paru Almira. Sebelum ia membuka mata, sebuah tangan dengan kuku dicat merah menyala menyambar lengan atasnya dengan cengkeraman bak cakar elang. Perempuan gembel. Dasar benalu tak tahu diri. Berani-beraninya kau duduk ngangkang di sini sementara di luar sana tamu-tamu VIP sudah berdatangan. Hah? Lengkingan suara Nyonya Rima memecah gendang telinga Almira. Mertuanya itu berdiri berkacak pinggang, memamerkan gelang emas imitasi yang bergemerincing berisi. Aku mencarimu ke seluruh pelosok dapur seperti mencari anjing kudisan kabur. Dan di sini kau rupanya. Ongkang-ongkang kaki. Apa kau pikir kau ini nyonya besar di hotel ini? Dengar ya, pengemis. Hotel ini disewa dengan harga ratusan juta rupiah oleh keluarga kami. Kau pikir wanita berbau terasi sepertimu pantas menghirup udara yang sama dengan kolega bisnis anakku? Almira meringis saat kuku tajam mertuanya menancap tepat di atas luka bakar akibat cipratan minyak panas. Ia mengangkat wajah, menatap dengan sorot sedingin es. Saya baru selesai mengangkut 50 balok es ke pos minuman, Bu.
Kepala koki menyuruh saya beristirahat 5 menit. Jawab Almira dengan nada datar, menyembunyikan badai amarah di dadanya. Namun jawaban itu justru memicu ledakan murka Nyonya Rima. Alasan. Dasar pemalas. Pembohong. Pantas saja anakku Bima selalu mengeluh melihat wajah lusuhmu. Kau itu cuma parasit yang menumpang hidup dari keringat anakku. Sergah Nyonya Rima meludah pelan ke arah sepatu kotor Almira. Bangun kau sekarang, babu. Jangan bersantai saat keluarga sibuk menyukseskan pernikahan adik iparmu. Tanpa memberi kesempatan Almira menyeimbangkan pijakan, Nyonya Rima menarik lengannya dengan tenaga kasar. Tubuh kurus Almira tersentak ke depan, nyaris tersungkur mencium lantai. Rasa nyeri teramat sangat menjalar dari bahu. Lepaskan tangan saya, Bu. Saya bisa jalan sendiri. Desis Almira tajam. Nyonya Rima justru mempererat jepitannya, menyeret Almira melewati lorong servis menuju aula utama. Diam kau, perempuan pembawa sial. Beraninya melawan mertuamu. Kalau bukan karena belas kasihan Bima yang memungutmu, kau sudah mati kelaparan. Jerit Nyonya Rima terus menyeretnya. Mulai detik ini, tugasmu bukan di dapur. Kau akan berdiri di depan pintu masuk aula, menjadi jongos pengangkat kado. Rahang Almira mengeras hingga urat lehernya menonjol. Menjadi pengangkat kado berarti memamerkan wajah kotor di hadapan kolega bisnis, dan mungkin anak buahnya sendiri dari Nusantara Group. Ibu ingin mempermalukan Bima? Jika tamu melihat saya dalam kondisi menjijikan ini menyambut mereka, menata kado dengan tangan yang dipenuhi kudis dan luka bakar, nama baik anak kebanggaan ibu sendiri yang akan hancur lebur. Ucap Almira memancing logika picik mertuanya. Mereka akan bertanya, dari mana Bima memungut babu tak terurus ini? Langkah Nyonya Rima terhenti di ambang pintu ganda. Ia menoleh, menatap Almira dari ujung kepala ke ujung kaki dengan seringai sinis. Menghancurkan nama Bima? Oh, jangan terlalu percaya diri, gembel. Kekeh Nyonya Rima meremehkan. Tidak akan ada tamu yang mengira kau istri Bima. Siapa yang sudi percaya manajer sesukses anakku punya istri berbau selokan sepertimu? Di mata mereka, kau hanyalah babu rendahan yang dipekerjakan hotel ini dengan gaji UMR yang hina. Paham kau? Jangan pernah bermimpi ada yang menganggapmu sebagai bagian dari keluarga terhormat ini. Pintu ganda itu didorong terbuka kasar oleh Nyonya Rima. Sinar lampu kristal menyilaukan mata langsung menyergap penglihatan Almira. Hamparan karpet merah tebal lobi utama kini tepat di bawah telapak kaki kasarnya. Suasana lobi ramai oleh tamu undangan berpakaian mewah. Wangi parfum mahal mengudara menenggelamkan bau keringat Almira. Nyonya Rima mendorong punggung Almira sangat keras hingga wanita itu terhuyung dan jatuh berlutut di atas karpet merah, mengundang tatapan jijik tamu. Tundukkan kepalamu, babu. Jangan berani menatap tamu dengan mata kotormu. Perintah Nyonya Rima berbisik tajam bak desisan ular. Tugasmu angkat setiap kado dan susun di pojok. Kalau ada barang rusak, aku akan menyuruh Bima menceraikanmu malam ini juga. Aku akan pastikan kau tidur beralaskan kardus di pinggir jalan raya, memungut sisa makanan dari tempat sampah seperti kodrat aslimu. Di atas karpet merah yang terbuat dari rajutan benang emas asal Persia ini, karpet yang ia setujui pembeliannya melalui tanda tangan bernilai ratusan juta rupiah, Almira dipaksa menelan harga dirinya bulat-bulat. Setiap pasang sepatu mahal yang melintas di depannya seakan menginjak-injak mahkota tak kasat mata di kepalanya. Namun anehnya, rasa sakit hati itu telah kebas. Logikanya yang brilian sebagai pemimpin konglomerat kini mengambil alih penuh. Ia sedang mengumpulkan bukti, menyusun dakwaan tak tertulis yang akan ia jatuhkan tanpa ampun saat palu keadilan miliknya diketuk nanti. Almira tetap berlutut dalam diam. Jemarinya perlahan mencengkeram serat tebal karpet merah itu, meremasnya dengan kekuatan mengerikan. Ancaman perceraian dari mulut mertuanya tak lagi membuatnya merinding, melainkan mengalirkan adrenalin yang membakar setiap sel darah di tubuhnya. Ia menundukkan kepala menyembunyikan senyum mematikan yang terkembang di bibir pucatnya. Ibu tidak perlu repot-repot menyuruh Bima menceraikan saya. Bisik Almira pelan dan dingin, menggetarkan udara. Nyonya Rima yang hendak pergi, menghentikan langkah dan menoleh dengan kening berkerut. Apa kau bilang? Hah?
Berani kau bergumam melawanku? Bentaknya tertahan. Almira mendongakkan wajahnya. Mata coklat gelapnya yang setajam elang menatap langsung ke manik mata mertuanya, menembus pertahanan arogansi wanita parubaya itu, hingga membuat Nyonya Rima merasakan hawa dingin merayap di tengkuknya. Saya bilang, saya akan melakukan tugas ini dengan sangat baik, Nyonya Rima, ucap Almira lugas, menyuntikkan bisa tak terlihat dalam nadanya. Saya akan menjadi tontonan terbaik di pesta ini. Karena malam ini, Ibu dan Bima berhak mendapatkan pertunjukan puncak yang tidak akan kalian lupakan seumur hidup. Nyonya Rima mendengus kasar membuang muka menutupi rasa gentarnya. Dasar orang gila. Lakukan tugasmu dan tutup mulut baumu itu. Sungutnya melangkah pergi memamerkan senyum palsu kepada tamu. Almira menatap punggung mertuanya. Senyum mematikannya makin tajam terukir. Alunan musik klasik dari gesekan biola mengalun lembut memenuhi lobi The Grand Nusantara Hotel, berbanding terbalik dengan detak jantung Almira yang memompa darah dengan ritme menyiksa. Di sudut karpet merah, tepat di bawah bayangan pilar marmer yang dingin, ia berdiri dengan tubuh gemetar menahan beban. Sebuah kotak kado berukuran raksasa berlapis kertas emas menekan dadanya, membuat napasnya putus-putus. Keringat sebesar biji jagung terus mengalir melewati pelipisnya yang kotor, menetes membasahi kerah gamis usangnya. Setiap kali tamu berlalu lalang, semerbak wangi parfum mahal menampar penciumannya, sangat kontras dengan bau bawang dan asap dapur yang menempel lekat pada pori-porinya. Nyonya Rima terus mengawasinya dari kejauhan dengan mata melotot Baal Gojo, tak membiarkan Almira beristirahat sedetik pun. Cepat bawa kotak menjijikan itu ke sudut ruang penitipan. Dasar pemalas lelet. Desis Nyonya Rima tajam. Suaranya menyelinap di antara tawa renyah para sosialita, sambil ujung kukunya yang merah menyala mencubit keras pinggang Almira yang sudah lebam. Tamu VIP kolega anakku Bima sudah mulai masuk. Jangan sampai tubuh kotormu menghalangi jalan mereka, atau aku sendiri yang akan menendangmu keluar dari gedung ini. Bentaknya lagi dengan napas memburu yang mengeluarkan bau mawar sintesis yang memuakkan. Almira menggigit bibir bawahnya hingga terasa anyir darah merembes di ujung lidahnya. Baik, Nyonya Rima, jawabnya lirih dengan suara serak. Sengaja menekan intonasi suaranya menjadi sangat datar. Ia melangkah mundur perlahan, mencoba menyeimbangkan kotak raksasa yang menutupi separuh pandangannya. Namun nahas, hak sepatu pantofel milik seorang tamu. Pria yang berjalan tergesa-gesa tanpa sengaja menginjak ujung gamis katun Almira yang sudah rapuh termakan usia dan kerasnya sabun cuci. Tubuh kurus Almira yang kehilangan keseimbangan langsung terhuyung hebat ke belakang. Suara kain robek terdengar begitu keras dan mengerikan, menyayat udara lobi yang mendadak hening. Seraat! Gamis lusuh itu koyak memanjang dari betis hingga ke atas paha, mengekspos kulit kaki Almira yang memar dan dipenuhi bekas luka bakar memerah. Kotak kado raksasa di tangannya terlepas, jatuh menghantam lantai marmer dengan dentuman keras hingga isinya berhamburan. Almira tersungkur jatuh terduduk di atas karpet merah. Telapak tangannya lecet bergesekan dengan serat kain keras. Hening menguasai lobi selama 3 detik yang terasa bagai neraka abadi, sebelum akhirnya meledak menjadi gumaman jijik dan tawa merendahkan dari puluhan pasang mata yang memandang. Ya ampun, lihat perempuan gembel itu. Menjijikan sekali, berani-beraninya dia masuk ke area VIP dan merusak pemandangan. Seru seorang wanita berkalung mutiara sambil menutup hidungnya dengan kipas, membuang muka seolah baru saja melihat tumpukan sampah yang membusuk di tengah istana. Mata Nyonya Rima membelalak sempurna. Wajahnya memerah pada menahan malu bercampur murka yang meledak-ledak. Ia setengah berlari menghampiri Almira, sama sekali tak peduli dengan luka robek di kaki menantunya. Perempuan gila tak berguna. Dasar benalu pembawa aib. Jerit Nyonya Rima tertahan, mencoba menjaga volume suaranya namun gagal menyembunyikan getar kebencian yang pekat. Cepat bangun, gembel. Kau sengaja merobek bajumu untuk menggoda pria-pria kaya di sini. Hah? Singkirkan rupa menjijikanmu ini sebelum anakku Bima melihat dan menceraikanmu detik ini juga. Rutuknya seraya melayangkan tangan kanan tinggi-tinggi di udara, bersiap mendaratkan tamparan keras ke pipi Almira yang pucat pasi. Almira hanya memejamkan mata. Rahangnya terkatup rapat, bersiap menerima hantaman panas di wajahnya demi mempertahankan penyamaran ini hingga titik akhir. Namun,
Rasa sakit yang ditunggu tak kunjung tiba. Alih-alih tamparan, udara di sekitar Almira tiba-tiba terasa teduh. Sebuah tangan kekar berbalut sarung tangan putih bersih dengan sigap menahan pergelangan tangan Nyonya Rima tepat di udara. "Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kelancangan saya, Nyonya," ucap sebuah suara bariton yang berat, sopan, namun memancarkan ketegasan tak terbantahkan. Pemuda itu adalah Revan, Kapten Banquet yang sejak tadi mengawasi hiruk-pikuk dari balik pilar. Dengan gerakan sangat tenang, Revan menghempaskan pelan tangan Nyonya Rima, lalu segera berlutut dengan satu kaki di atas karpet merah, tepat di hadapan Almira yang masih gemetar. Tangan Nyonya yang berharga terlalu berkelas untuk menyentuh lantai. "Biarkan staf kami yang menangani kekacauan ini, saya mohon pengertian Anda," lanjut Revan menunduk hormat, memberikan senyum profesional yang secara halus menampar arogansi Nyonya Rima di depan para tamu. Nyonya Rima mendengus kasar, menarik lengannya seolah baru saja menyentuh virus menular. "Bagus. Seret babu gila ini ke belakang. Jangan sampai mataku yang mahal ini melihat wajah miskinnya lagi," ancam Nyonya Rima mengibaskan tangan, berbalik pergi menyambut tamu dengan senyum manis yang seketika dipalsukan. Sepeninggal mertuanya, Almira masih membeku di atas karpet. Ia berusaha menarik sisa kain gamisnya dengan jari bergetar untuk menutupi kulitnya yang terekspos. Wajahnya memerah oleh rasa malu yang berlapis-lapis. Revan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun yang bisa menyinggung perasaan wanita itu, segera melepas jas seragam hitam berpotongan rapi yang ia kenakan. Dengan penuh rasa hormat, sebuah perlakuan yang tak pernah Almira dapatkan dari suaminya sendiri, Revan menyampirkan jas tebal beraroma lavender itu menutupi paha Almira. "Biar saya bantu Anda berdiri, Nyonya. Lantai ini terlalu dingin untuk Anda," bisik Revan lembut, mengulurkan selembar sapu tangan putih bersih dari saku kemejanya. "Tidak ada manusia yang pantas ditertawakan hanya karena tertimpa kemalangan. Anda sudah bertahan dengan sangat hebat." Dada Almira bergetar hebat mendengar penuturan itu. Kata Nyonya dari bibir Revan murni sebuah penghormatan sesama manusia. Tangan kasarnya yang penuh kapalan perlahan menerima sapu tangan tersebut. "Terima kasih banyak," ucap Almira lirih. Suaranya parau menahan luapan emosi. "Tapi jasmu, jika atasanmu melihat seragammu kotor dan melanggar aturan, kau bisa dipecat. Saya ini hanya jongos dapur kotor yang tak bernilai." Revan tersenyum tipis. Sorot matanya memancarkan ketulusan yang luar biasa hangat, menembus dinding pertahanan Almira. "Pekerjaan selalu bisa dicari lagi, Nyonya. Tapi membiarkan seorang wanita diinjak-injak harga dirinya di depan mata saya, itu akan membuat saya tidak bisa memaafkan diri sendiri seumur hidup," jawab Revan mantap seraya menopang siku Almira, membantunya bangkit. "Silakan gunakan jas saya sampai Anda tiba di ruang loker. Saya akan membersihkan sisa kekacauan ini." Almira berdiri perlahan, merapatkan jas kebesaran Revan di pinggangnya. Udara beku yang sedari tadi merantai hatinya sedikit mencair oleh setitik kehangatan dari pemuda asing ini. Di tengah lautan manusia berhati iblis layaknya keluarga Bima, ternyata masih tersisa jiwa malaikat yang tak ragu menunduk di atas karpet demi mengangkat derajat orang yang direndahkan. Mata tajam Almira menatap name tag kuningan di dada pemuda itu. Revan, Banquet Captain. Ia merekam nama itu lekat-lekat dalam ingatannya. Logikanya sebagai penguasa tertinggi konglomerat kembali menyala. Jika pengkhianat harus dihancurkan ke dasar neraka, maka ketulusan murni harus diangkat ke puncak tertinggi. "Saya tidak akan pernah melupakan pertolonganmu hari ini, Revan," gumam Almira, nyaris seperti embusan angin sakral. Postur tubuhnya kembali tegak paripurna. Sorot matanya yang rapuh mengeras menjadi baja. "Kebaikan sekecil apapun yang kau tanam hari ini akan mengubah takdirmu jauh melebihi apa yang bisa akalmu jangkau." Revan hanya mengangguk sopan, mengira itu hanyalah doa dari seorang pekerja malang. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa wanita berbau bawang di hadapannya baru saja menorehkan namanya sebagai calon manajer umum termuda di Nusantara Group. Almira membalikan badan, melangkah dengan keanggunan seorang ratu yang menyamar, membawa serta rencana pembalasan dendam yang kian mendidih menuju puncak acara. Pintu raksasa berukir emas dari Grand Ballroom terbuka lebar, memuntahkan dentuman musik orkestra klasik megah yang langsung menggetarkan.
gendang telinga Almira dengan ritme yang memekakan. Ribuan tangkai mawar putih impor dari Ekuador merayap indah menghiasi pilar-pilar pualam setinggi atap, menebarkan aroma floral yang sangat manis namun terasa mencekik kerongkongan Almira. Di bawah pendaran cahaya puluhan lampu gantung kristal Swarovski yang menyilaukan mata, lampu-lampu yang harganya mampu membeli belasan rumah di pinggiran kota, lautan manusia berbalut sutra murni dan jas pesanan khusus saling berdentingkan gelas sampanye mahal. Mereka tertawa renyah, merayakan sebuah kebahagiaan artifisial yang dibangun di atas fondasi penderitaan orang lain. Di tengah gemerlap itu, Almira melangkah terseok-seok keluar dari arah lorong pintu pelayan. Tubuh kurusnya yang masih dibalut erat oleh jas hitam kebesaran milik Revan tampak seperti noktah debu menjijikan di tengah kanvas lukisan mahakarya seniman dunia. Di kedua tangannya yang bergetar hebat dan dipenuhi bekas luka melepuh kemerahan, ia harus susah payah memeluk sebuah ember besi berisi cairan karbol berbau menyengat dan selembar kain pel kumal yang basah. Baru saja Almira bernapas sedikit lebih panjang, mengira ia bisa menyembunyikan diri di sudut tergelap ruangan di balik tirai bludru. Suara melengking bak peluit rusak kembali menghancurkan sisa-sisa kewarasannya. Nyonya Rima, yang kini telah mengganti gaunnya dengan kebaya merah marun bertahtakan payet emas imitasi yang terlalu mencolok, menyeret langkahnya menghampiri Almira dengan mata melotot liar bak monster kelaparan. Wanita paruh baya itu dengan kasar mencengkeram kerah belakang jas yang dikenakan Almira, menariknya kuat-kuat hingga leher wanita malang itu nyaris tercekik. Dengan desisan ular yang dipenuhi bisa mematikan, Nyonya Rima memerintahkan Almira untuk segera berjongkok merayap dan membersihkan tumpahan saus anggur merah yang mengotori karpet sutra di area meja VIP nomor 1. Nyonya Rima memberikan ancaman yang tak main-main. Jika lantai itu tidak bisa memantulkan cahaya saking bersihnya dalam waktu 5 menit, ia akan menyeret Almira ke dapur dan menyiram wajahnya dengan kuah kaldu mendidih. Tanpa perlawanan verbal yang percuma, Almira menelan paksa bongkahan batu imajiner berduri di tenggorokannya dan menyeret ember berat itu menuju pusat panggung kehinaannya. Di bawah sorot lampu halogen benderang, tepat di tengah area yang dikelilingi oleh para direktur utama dan pejabat tinggi yang angkuh, sang pewaris tunggal Imperium Bisnis Nusantara Group itu terpaksa berlutut mencium lantai. Lututnya yang sudah lebam kebiruan dan tergores bergesekan langsung dengan serat karpet tebal, mengirimkan sengatan nyeri luar biasa yang merambat secepat kilat ke sumsum tulang belakangnya. Ia menekan dan memeras kain pel yang basah kuyup oleh karbol, membiarkan cairan kimia keras itu membakar kulit telapak tangannya yang mengelupas dan kapalan. Sebuah kontras yang sungguh menyayat hati saat ia teringat bagaimana jemari ini dulunya rutin dirawat dengan losion berlian di salon bintang 5 di Paris. Kini harus berlumur kotoran menjijikan. Bau menyengat karbol bercampur dengan anyir saus daging tumpah menguar kuat menyengat saraf penciumannya, membuat lambungnya yang kosong tak terisi makanan sejak pagi kembali bergejolak hebat, meronta ingin memuntahkan asam. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyembunyikan wajah pucat pasi yang dibasahi aliran keringat dingin, sangat berharap helaian rambutnya yang lepek dan kusut mampu menjadi tirai pemisah yang melindunginya dari tatapan dunia yang teramat kejam ini. Namun, penguasa neraka seolah belum puas menyajikan siksaan untuknya. Tepat ketika tangan bergetar Almira sedang menggosok noda merah membandel di atas karpet, derap langkah kaki mendekat dengan angkuh dan berhenti hanya berjarak beberapa milimeter dari ujung jari-jarinya. Sebuah sepatu pantofel kulit buaya yang mengilap sempurna, sepatu yang ironisnya ia belikan untuk Bima dengan mengorbankan sisa uang belanja bulan lalu, berdiri tegap bagai pilar beton di depannya. Tepat di sebelahnya, sepasang sepatu hak tinggi stiletto merah darah berhias taburan kristal palsu menancap kuat menekan karpet, memancarkan gelombang aroma parfum vanila murahan yang menyengat dan langsung membuat darah di sekujur tubuh Almira mendidih bak lahar panas. Itu adalah Bima dan Siska. Kedua pengkhianat itu tanpa rasa bersalah mengambil tempat duduk tepat di kursi VIP berlapis emas, menaungi Almira yang sedang berjongkok di bawah meja mereka layaknya seekor binatang peliharaan tak berharga yang sedang menunggu sisa tulang lemparan majikan. Suara bariton Bima yang dipenuhi kesombongan level dewa tiba-tiba menggema nyaring di atas kepala Almira, memecah alunan musik dan mengundang tawa rekan-rekan bisnis di sekeliling meja bundar tersebut. Sambil menyalakan sebatang cerutu impor dengan gaya sok borjuis, Bima dengan suara lantang dan penuh kebanggaan yang menjijikkan memperkenalkan Siska kepada seluruh meja. Ia menyuruh wanita bergaun merah ketat yang memperlihatkan belahan dadanya itu untuk berdiri memutar, agar semua direktur bisa melihat lekuk pesonanya.
Bima menepuk dada bidangnya dengan jumawa, menyatakan kepada Bapak Surya, direktur utama perusahaan tempatnya mencari nafkah, bahwa Siska adalah bidadari penyelamat hidupnya yang akan segera meresmikan status sebagai nyonya rumah yang baru dan sah. Tanpa memiliki secuil pun hati nurani, Bima dengan enteng melontarkan kalimat makian, menyebut bahwa selama 3 tahun terakhir ini ia merasa seperti hidup di tempat pembuangan akhir sampah karena dipaksa tinggal serumah dengan tumpukan rongsokan bernapas yang bahkan tak tahu cara berdandan melayani hasrat seorang suami. Ia tertawa terbahak-bahak saat merendahkan suara, mengatakan bahwa kain pel basah bercampur kotoran yang ada di lantai lobi ini masih jauh lebih berharga, lebih berguna, dan pastinya lebih wangi dibandingkan wanita gembel bau terasi yang kini menunggunya di rumah kontrakan sempit mereka. Tawa renyah Siska langsung menyusul, terdengar begitu melengking, memekakan, dan dibuat-buat, persis seperti suara gesekan kuku panjang pada papan tulis kaca. Wanita penggoda itu dengan gerakan sangat manja dan menjijikan mengelus bisep Bima dari balik jasnya, dengan lantang membenarkan ucapan kekasih gelapnya itu di hadapan para petinggi perusahaan. Siska merengek dengan nada manja yang memuakan, menegaskan bahwa Bima adalah pria yang terlalu berhati malaikat, karena masih sudi membiarkan parasit miskin tak berguna itu menumpang makan nasi dari gajinya. Menurut Siska, dengan senyum iblis yang merekah di bibir berlipstik tebalnya, wanita kotor tak tahu diri seperti istri Bima itu hanya pantas dikurung sebagai babu pencuci kaki seumur hidup, atau dibuang begitu saja ke penampungan gelandangan agar dimakan belatung penderitaan. Para kolega bisnis yang otaknya sama rusaknya dengan Bima itu sama sekali tak menegur. Mereka justru menanggapi dengan tawa bariton yang menggema bersahut-sahutan. Serempak mengangkat gelas anggur merah kristal mereka tinggi-tinggi untuk bersulang merayakan rencana pernikahan kedua Bima yang keji. Sebuah pesta yang tengah dibangun di atas aliran air mata darah seorang istri sah yang teraniaya. Di bawah meja bundar berlapis taplak sutra putih tebal yang menjuntai itu, waktu seakan ditarik paksa hingga berhenti berdetak bagi Almira. Tangannya yang masih memegang erat serat kain pel kotor tiba-tiba membeku kaku di udara. Tidak ada satu tetes pun air mata yang sudi jatuh. Tidak ada seutas isakan pun yang lolos dari belahan bibir pucatnya yang kini terkatup rapat hingga berubah warna menjadi putih pasi. Kelenjar emosi dan kelemahan di otaknya telah mati rasa seutuhnya, digantikan oleh sebuah ruang hampa yang gelap dan dingin. Ruang itu kini mulai terisi penuh oleh pusaran magma amarah murni yang siap meledak meluluh lantakan dunia di sekelilingnya. Dari celah bawah meja, mata setajam elang Almira menatap bayangan wajah bengis Bima yang terpantul pada permukaan mengkilap sepatu pantofelnya sendiri. Pria pengecut tak tahu diuntung ini sedang sibuk memamerkan kekayaan semuanya, membual setinggi langit tentang pencapaian karir picisannya kepada para petinggi, sama sekali buta dan tidak menyadari sebuah fakta mematikan, bahwa gedung hotel raksasa tempatnya membusungkan dada, udara sejuk dari pendingin ruangan yang ia hirup dengan rakus, bahkan perusahaan multinasional tempatnya mencari sesuap nasi setiap hari, adalah milik mutlak wanita lusuh yang kini sedang berjongkok tepat di bawah telapak kakinya. Tanpa peringatan, ujung stiletto merah berhak runcing milik Siska bergerak mundur dengan sangat sengaja, menginjak tepat di atas punggung tangan Almira yang sedang menahan kain pel. Siska mendesis pelan dan tajam dari atas sana, berpura-pura terkejut dengan nada sarkastis, menyuruh babu menjijikan di bawah meja ini untuk segera menyingkir karena bau keringatnya membuat selera makan Siska mati seketika. Rasa sakit yang luar biasa tajam bagai tertusuk pisau belati menembus kulit dan nyaris meremukan tulang punggung tangan Almira. Namun, ajaibnya, raut wajah sang pewaris konglomerat yang sedang menyamar itu sama sekali tak berubah merintih. Otot wajahnya sekeras patung pualam. Dengan gerakan yang sangat lambat, elegan, dan memancarkan aura mengerikan, Almira menarik tangannya dari bawah himpitan hak sepatu Siska, membiarkan noda darah segar menetes menodai karpet mahal tersebut. Ia memungut ember karbolnya tanpa suara dan mundur perlahan menyelinap menuju kegelapan di balik layar proyektor raksasa. Sepasang mata coklat gelapnya yang mendingin bak es abadi menyipit tajam, mengunci target pada sosok Bima dan Siska yang masih asyik tertawa puas menenggak anggur. Penghinaan fisik dan mental ini telah secara resmi mencapai batas paripurna tanpa ampun. Almira menarik napas dalam-dalam, menelan bulat-bulat seluruh rasa sakit di tangannya. Sandiwara menjadi babu lusuh yang tak berdaya ini telah selesai sampai di sini. Kini tiba saatnya bagi sang penguasa Nusantara Group untuk menyiapkan panggung eksekusi tanpa ampun,
Sebuah pertunjukan balas dendam sempurna yang akan membuat tangisan penyesalan mereka menggema ke seluruh penjuru negeri seumur hidup. Almira menyeret langkahnya yang gontai menuju sudut tergelap di balik layar proyektor raksasa, berusaha menyembunyikan tubuh gemetarnya dari sorotan lampu halogen yang menyilaukan mata. Darah segar masih merembes pelan dari punggung tangannya akibat tusukan hak sepatu stiletto Siska, meninggalkan jejak perih yang berdenyut seiring dengan ritme detak jantungnya yang memburu. Ia menyandarkan punggung kurusnya pada dinding pualam yang dingin, memejamkan mata sejenak untuk menekan luapan emosi yang menyesakkan dada. Di telinganya, gemuruh musik orkestra yang elegan dan denting gelas kristal dari meja-meja VIP terdengar bak simfoni neraka yang mengiringi penderitaannya. Namun, sepasang mata coklat gelap itu tak lagi meneteteskan air mata. Kelenjar kesedihannya telah membeku sempurna. Otaknya yang jenius kini bekerja layaknya mesin hitung yang presisi, mencatat setiap detail penghinaan tak manusiawi yang baru saja ia terima, menyimpannya rapat-rapat dalam brankas ingatan untuk ia tagih nanti dengan harga nyawa sosial dan kehancuran masa depan para pelaku. Baru saja ia meraih sehelai tisu kasar dari saku gamisnya untuk menekan luka terbuka di tangannya. Sebuah lengkingan suara yang memekakan telinga kembali membelah kemeriahan aula. Di meja VIP utama, Siska berdiri dengan gaya teatrikal yang sangat memuakan. Satu tangannya bertolak pinggang memamerkan lekuk tubuh berbalut gaun sutra merah ketat. Sementara tangan kirinya memegang sebuah gelas kristal tinggi berisi sirup moktail berwarna merah delima yang sangat pekat. Dengan sengaja, sebuah senyum iblis terukir di bibir berlipstik tebalnya saat matanya yang licik menangkap bayangan Almira yang mengintip dari balik tirai. Tanpa memalingkan pandangan meremehkannya, Siska mengayunkan kuku palsunya yang panjang dan menyenggol dasar gelas kristal tersebut dengan gerakan penuh perhitungan. Dalam kedipan mata, gelas mahal seharga jutaan rupiah itu miring dan terpelanting menghantam sudut meja. Cairan sirup merah pekat yang manis dan sangat lengket itu mengucur deras tanpa ampun, menodai taplak meja sutra putih bersih yang tak ternilai harganya. Alirannya jatuh bagai air terjun darah yang merembes deras, hingga menggenangi permukaan karpet bulu Persia di bawah telapak kakinya. Bunyi pecahan kaca kristal yang berserakan memantulkan kilat dari cahaya lampu gantung, menciptakan ladang ranjau transparan mematikan di atas lantai. Dengan nada suara yang dibuat-buat agar terdengar seperti korban yang sangat terkejut, Siska menjerit kecil dan segera bermanja-manja merangkul lengan Bima. Wanita itu mengeluh dengan suara lantang yang mengundang perhatian seluruh meja, mengatakan bahwa ada pelayan gila yang sangat ceroboh meletakkan gelas terlalu ke pinggir hingga gaun mahalnya nyaris ternoda parah. Sambil menudingkan telunjuknya tepat ke arah persembunyian Almira, Siska berteriak memerintahkan wanita gembel itu untuk segera keluar dan membersihkan kekacauan yang menjijikan ini dengan tangannya sendiri, menuntut. Lantai harus bersih tanpa sisa lengket sebelum sepatu hak tingginya melangkah. Mendengar keluhan palsu dari kekasih gelapnya, Bima sama sekali tidak menegur atau mencari tahu kebenarannya. Pria pengecut berjas ketat itu justru menepuk paha Siska dengan penuh gairah sambil tertawa terbahak-bahak. Suara baritonnya menggelegar keji, menenggelamkan alunan biola di ruangan itu. Dengan dada dibusungkan dan dagu terangkat angkuh, Bima berseru lantang kepada para petinggi dan kolega bisnisnya di meja bundar tersebut. Ia meminta mereka menyaksikan sebuah tontonan hiburan gratis tentang bagaimana seekor anjing kurap jalanan memang sudah dikodratkan oleh alam untuk selalu menunduk, mengendus, dan menyapu kotoran tepat di bawah telapak kaki orang-orang sukses dan berkelas seperti mereka. Bima menambahkan dengan nada mengejek yang sangat kasar, bahwa wanita berpenampilan menjijikan seperti babu di depannya ini tidak memiliki fungsi logis lain di dunia ini selain menjadi lep kaki kotor bagi para pemenang kehidupan sepertinya. Relasi bisnis Bima yang memiliki hati nurani sama busuknya serempak tertawa merendahkan, mengangkat gelas anggur mereka tinggi-tinggi untuk bersulang mengamini lelucon tak bermoral tersebut. Setiap suku kata yang dimuntahkan Bima terasa seperti bilah-bilah pisau berkarat yang ditancapkan bertubi-tubi ke ulu hati Almira. Namun, alih-alih merintih atau memohon ampun, postur tubuh Almira menegang sempurna. Sepasang mata setajam elangnya memancarkan kilatan es yang sangat mematikan, menembus pilar-pilar kepalsuan di ruangan itu. Ia melangkah keluar dari bayang-bayang kegelapan, berjalan perlahan namun pasti menuju meja VIP dengan sisa kain pel kotor dan ember karbol di tangannya. Begitu tiba di tepi genangan sirup merah yang menggenang bak kolam darah lengket,
Almira kembali menelan harga dirinya dan menjatuhkan kedua lutut kurusnya ke atas karpet. Rasa perih dari luka tusukan di punggung tangannya meradang hebat bagai dibakar api neraka ketika cairan sirup manis yang pekat itu menyusup masuk ke dalam jaringan kulitnya yang terkelupas. Cairan itu sangat lengket, menjerat jari-jarinya yang kasar seperti lem super, sementara serpihan kaca kristal kecil yang bersembunyi di balik bulu karpet tanpa ampun menyayat tipis telapak tangannya saat ia mencoba mengumpulkan pecahan gelas tersebut dengan tangan kosong. Noda darah segar dari sayatan kaca bercampur baur dengan merahnya sirup, mengotori lantai dengan tragedi bisu. Bau manis artifisial dari sirup stroberi yang murahan itu menguar tajam, menembus pori-porinya dan bercampur dengan aroma amis darahnya sendiri, menciptakan sensasi mual yang sangat luar biasa menyiksa rongga dadanya. Dari atas tempat duduk kebesarannya, Bima menatap tajam ke arah Almira yang sedang menunduk gemetar. Dengan sengaja, Bima mengayunkan kaki kanannya dan menendangkan ujung sepatu pantofel kulitnya dengan keras hingga mengenai pelipis Almira, membuat kepala wanita itu nyaris terjerembab ke dalam genangan lengket. Bima menyeringai puas, mendesiskan kalimat beracun dengan volume suara yang mematikan. Ia mengancam bahwa Almira harus menggunakan lidahnya sendiri untuk menjilat karpet itu bersih jika kain pel kotornya tak mampu menghilangkan rasa lengket di lantai dalam 2 menit ke depan. Di bawah tekanan tawa iblis yang mengelilinginya bak kawanan serigala yang mengoyak domba yang terluka, Almira tetap membisu dengan rahang terkatup rapat hingga otot wajahnya mengeras. Tangan bergetarnya terus menggosok karpet yang lengket dengan gerakan memutar yang konstan dan tanpa henti. Urat-urat halus di leher dan lengan kurusnya menonjol ekstrim, menahan magma amarah yang telah mencapai titik didih tertinggi di relung jiwanya. Ia merekam setiap gurat senyum puas di wajah Bima, setiap tawa lengkingan Siska, dan setiap tatapan merendahkan dari tamu undangan di meja itu. Dalam keheningan batinnya yang mencekam, Sang Ratu Nusantara Group telah merampungkan draft akhir surat dakwaan kematian sosial bagi suaminya. Ia membiarkan Bima dan keluarga benalunya menari-nari mabuk kepayang di atas rasa sakit dan darahnya untuk sejenak lagi. Karena Almira tahu dengan kepastian logis yang tak terbantahkan, bahwa tawa jumawa yang menggema di ruangan penuh kepalsuan ini adalah nyanyian perpisahan terakhir mereka. Detik-detik sakratul maut sebelum ia membuka gerbang neraka dan meluluhlantakkan seluruh semesta kesombongan mereka hingga menjadi abu yang tak berharga ditiup angin. Luka sayatan kaca di telapak tangan Almira kini telah mengering, meninggalkan kerak darah berwarna merah kehitaman yang bercampur dengan lengketnya sisa sirup stroberi murahan. Rasa kebas perlahan menjalar dari ujung jari hingga ke sikunya, seakan mematikan saraf-saraf perasanya. Dengan seragam kusam yang kini basah dan menempel menjijikan di kulitnya, ia kembali dipaksa oleh kepala pelayan bayaran Nyonya Rima untuk memikul sebuah nampan besi bundar berukuran raksasa. Nampan itu dipenuhi gunungan piring kotor sisa hidangan escargot dan tulang iga sapi yang menebarkan bau amis bercampur lemak beku. Sebuah beban seberat belasan kilogram yang harus ditopang oleh bahu kurusnya yang gemetar. Setiap langkah yang ia ambil di atas karpet Persia yang empuk terasa bagai berjalan di atas hamparan paku berkarat. Namun, punggung wanita itu tak sedikit pun membungkuk. Di balik wajahnya yang pucat pasi dan dipenuhi peluh kotor, dagunya tetap terangkat dengan keanggunan seorang ratu yang sedang berjalan menuju tiang gantungan, menyimpan martabat utuh yang tak mampu disentuh oleh siapapun di ruangan itu. Kemeriahan pesta mendadak mereda ketika suara bariton pembawa acara yang elegan menggema membelah Grand Ballroom. Sang pembawa acara mengumumkan dengan nada penuh penghormatan bahwa tibalah saatnya bagi perwakilan keluarga besar mempelai untuk memberikan sambutan utama kepada para tamu kehormatan. Tepuk tangan riuh rendah membahana, memantulkan gelombang suara yang menggetarkan pilar-pilar pualam. Dari meja VIP, Nyonya Rima bangkit berdiri dengan dada dibusungkan sedemikian rupa hingga payet-payet emas di kebaya merah marunnya memantulkan cahaya menyilaukan yang terkesan sangat norak. Ia melangkah menaiki tangga panggung beralas karpet merah dengan gaya sok kebangsawanan yang diciptakan secara paksa, mengibaskan selendang sutranya ke udara seolah ia adalah penguasa absolut dunia malam ini. Gelang-gelang emas imitasi yang bertumpuk di lengannya bergemerincing berisik. Sebuah melodi keserakahan yang sangat memekakan telinga Almira. Nyonya Rima merebut mikrofon berlapis emas dari tangan pembawa acara dengan gerakan kasar yang jauh dari kata anggun, lalu berdiri tepat di tengah pilar cahaya utama yang benderang. Hening seketika merajai aula raksasa tersebut. Ratusan pasang mata dari para direktur perusahaan, pejabat pemerintah,
dan sosialita papan atas kini terkunci sepenuhnya pada sosok wanita parubaya di atas mimbar. Almira, yang saat itu kebetulan sedang melintas di jalur tengah ruangan untuk memindahkan nampan kotornya ke area dapur, terpaksa menghentikan langkahnya karena terhalang oleh kerumunan tamu yang merapatkan barisan ke depan. Ia berdiri mematung di antara lautan gaun desainer dan jas pesanan khusus, membiarkan bau amis tulang sapi dari nampannya sedikit menguar menodai udara berpendingin yang sejuk dan wangi. Nyonya Rima memulai pidatonya dengan dehaman pelan yang dikeraskan melalui pelantang suara, menyapa para tamu VIP dengan senyuman semanis madu yang meneteskan racun kepalsuan murni. Ia membual panjang lebar tentang betapa suksesnya silsilah keluarga mereka, memuji setinggi langit putranya, Bima, yang ia sebut sebagai direktur muda paling brilian, sebuah kebohongan publik yang sangat memuakkan hingga membuat lambung Almira nyaris memuntahkan sisa cairan asamnya. Namun, di tengah kalimatnya yang penuh puja-puji pada diri sendiri itu, mata liar Nyonya Rima yang dilapisi riasan tebal tiba-tiba berhenti menyapu kemegahan ruangan. Tatapannya terkunci rapat bagai misil pemburu panas tepat pada sosok Almira yang berdiri membawa nampan sisa makanan di tengah-tengah para tamu. Sebuah seringai iblis yang sangat mengerikan perlahan mekar di bibir Nyonya Rima. Bukannya melanjutkan ucapan terima kasihnya kepada para kolega bisnis bergengsi, wanita parubaya itu justru mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi ke udara dan mengacungkan telunjuknya yang dihiasi kuku palsu berwarna merah darah lurus menembus kerumunan, menunjuk ke arah Almira. Sorot lampu panggung raksasa yang tadinya hanya menyinari mimbar, entah atas perintah siapa, tiba-tiba bergeser tajam dan menjatuhkan pilar cahaya putih benderangnya tepat menyelimuti tubuh kurus Almira yang lusuh. Sontak, ratusan pasang mata tamu VIP menoleh serempak mengikuti arah telunjuk tersebut. Terdengar helaan napas terkejut dan gumaman jijik yang menggema bergelombang ketika mereka menyadari keberadaan seorang wanita berpenampilan sangat gembel, dengan pakaian koyak bernoda darah dan lengket, tengah memegang nampan sisa makanan berbau amis tepat di tengah-tengah lautan manusia berkelas. Udara di dalam ballroom itu mendadak terasa membeku, mencekik kerongkongan siapapun yang memiliki hati nurani, menyisakan ketegangan pekat yang bisa diiris dengan sebilah pisau. Melalui mikrofon yang suaranya dihubungkan ke puluhan pengeras suara raksasa berharga miliaran rupiah di seluruh sudut ruangan, suara melengking Nyonya Rima menyayat keheningan bagai bilah jagal bermata ganda. Dengan nada yang sangat merendahkan dan volume yang memekakan, ia meminta perhatian seluruh tamu terhormat untuk menengok sejenak ke arah tumpukan sampah hidup yang sedang berdiri mematung di tengah ruangan tersebut. Nyonya Rima mendesiskan kata-kata berbisa, menegaskan kepada semua orang bahwa di tengah kemegahan pesta yang menghabiskan dana fantastis ini, rupanya selalu ada saja parasit menjijikan yang mencoba menyusup masuk melalui pintu belakang demi mencuri sisa-sisa makanan dari piring orang kaya. Ia tertawa nyaring, tawa melengking yang bergema memantul di dinding kristal, lalu menyerukan bahwa pemandangan wanita berbau selokan di depannya ini adalah bukti nyata betapa berbedanya kasta dan derajat antara para tamu VIP yang terhormat dengan kulir rendahan yang bahkan tak memiliki kapasitas otak untuk menyadari betapa kotor dan hinanya rupa mereka di mata dunia. Tidak berhenti di situ, Nyonya Rima dengan sengaja memekik ke arah petugas keamanan, melontarkan hinaan brutal bahwa wujud wanita pembawa nampan itu lebih pantas disamakan dengan anjing kurap kelaparan yang biasa mengais tempat sampah, dan menuntut mereka untuk segera menyiapkan karung goni demi menyeret makhluk tak berharga itu keluar, agar tidak menularkan virus kemiskinan dan kesialan di ruangan suci tersebut. Di bawah tatapan merendahkan ratusan orang yang mencibirnya, ditusuk oleh cahaya lampu sorot yang menyilaukan hingga nyaris membutakan pandangan, Almira tak bergeming 1 sentimeter pun. Otot-otot lengannya yang menahan beban nampan seberat belasan kilogram menegang luar biasa. Urat-urat nadinya menonjol membiru di balik kulit lengannya yang pucat pasi. Bau amis sisa makanan di dekat wajahnya kalah telak oleh aroma busuk dari jiwa mertuanya yang kini terpampang nyata tanpa sehelai pun penutup di depan publik. Alih-alih gemetar ketakutan atau menangis meraung-raung meratapi nasibnya seperti yang diharapkan si pemegang mikrofon, dada Almira justru terasa lapang. Luar biasa lapang. Jantungnya berdetak dengan ritme yang sangat teratur, konstan, dan tenang. Setenang palung lautan paling gelap sebelum memuntahkan badai tsunami terdahsyat dalam sejarah umat manusia. Ini dia, bisiknya dalam kegelapan batinnya yang mendidih. Titik nadir penciptaan mahakarya kehancuran yang ia tunggu-tunggu. Sang mertua yang gila harta itu baru saja secara sukarela menggali liang kuburnya sendiri di hadapan seluruh petinggi perusahaan,
dan Almira hanya perlu menahan napas mematikan ini beberapa menit lagi, sebelum ia secara resmi mencabut nyawa sosial mereka dan menendang keluarga benalu itu hidup-hidup ke dalam jurang kebinasaan yang tak berdasar. Tangan kirinya yang masih mengucurkan sedikit darah diam-diam meraba saku gamisnya, mengusap permukaan dingin sebuah benda pipih berteknologi tinggi, satu-satunya kunci yang akan memicu ledakan nuklir untuk meratakan seluruh panggung kepalsuan ini. Pilar cahaya putih dari lampu sorot raksasa di langit-langit Grand Ballroom terasa bagai kobaran api neraka yang memanggang sekujur tubuh Almira. Di tengah lautan manusia berbalut sutra dan wangi parfum puluhan juta rupiah, ia berdiri membeku layaknya sebuah patung lilin usang yang salah tempat. Nampan besi berisi sisa tulang iga dan genangan saus kental yang berbau amis di tangannya terasa semakin berat, menarik bahunya ke bawah, namun urat-urat di lehernya menegang kuat menolak untuk menunduk. Dari atas mimbar kehormatan, suara Nyonya Rima yang telah diperkuat oleh puluhan pelantang suara menggema ke seluruh penjuru ruangan, menggetarkan kaca-kaca jendela kristal dengan nada kesombongan yang teramat pekat. Sambil terus menudingkan telunjuk berkuku merah menyalanya tepat ke wajah Almira, wanita parubaya itu dengan tawa melengking yang memekakan telinga mendeklarasikan kepada seluruh kolega bisnis yang hadir bahwa makhluk lusuh berbau selokan yang berdiri di tengah ruangan itu bukanlah penyusup sembarangan. Dengan kebanggaan yang salah kaprah dan amat menjijikkan, Nyonya Rima berteriak lantang memperkenalkan Almira sebagai pembantu baru yang khusus ia pungut dari jalanan kumuh untuk dijadikan babu seumur hidup di rumah mewahnya. Gumaman keterkejutan bercampur cibiran jijik seketika meledak dari meja-meja bundar VIP, bergulung-gulung memenuhi udara bak dengungan ribuan lalat bangkai. Namun, siksaan mental itu belum mencapai puncak paripurnanya. Dari meja utama yang letaknya hanya beberapa meter dari tempat Almira berpijak, Bima, pria pengecut yang telah mengikat janji suci pernikahan dengannya 3 tahun lalu, tiba-tiba bangkit berdiri. Alih-alih membela kehormatan istrinya atau sekadar menutupi aib keluarga, pria berjas ketat mengilap itu justru membusungkan dadanya dengan pongah dan melangkah angkuh memasuki area yang tersorot cahaya. Dengan senyum lebar yang memamerkan deretan giginya, Bima meraih mikrofon nirkabel dari meja VIP dan menyetujui setiap hinaan ibunya tanpa sedikit pun rasa canggung. Melalui suara baritonnya yang berat, Bima membual kepada rekan-rekan direkturnya bahwa ibunya memang memiliki hati bak malaikat karena sudi memberi makan parasit tak berguna tersebut. Pria itu menambahkan dengan nada sarkastis yang mengiris kalbu, bahwa wanita berwajah kotor dan berambut lepek seperti babu di depannya ini kelak akan ditugaskan secara khusus untuk menyapu debu dan mencuci kaki calon ratu di istananya. Sebagai penutup dari sandiwara kejamnya, Bima membalikan badan, meraih tangan Siska yang berbalut sarung tangan sutra merah, lalu mengecup punggung tangan pelakor itu dengan penuh gairah di hadapan ratusan pasang mata, mengesahkan posisi wanita penggoda itu sekaligus menginjak-injak mahkota pernikahan Almira hingga hancur menjadi debu tak kasat mata. Tepat pada detik ketika bibir Bima menyentuh punggung tangan Siska, sebuah desakan langkah kaki yang tergesa-gesa membelah kerumunan tamu dari arah lorong pelayan. Revan, sang kapten bankuet yang sedari tadi menahan gejolak amarah di sudut ruangan, tak lagi mampu membiarkan nuraninya mati membeku melihat seorang wanita dianiaya harga dirinya sebegitu rupa. Pemuda berseragam rapi itu menerobos masuk ke dalam lingkaran cahaya, memosisikan tubuh tegapnya tepat di antara Bima yang sedang mabuk kesombongan dan Almira yang masih mematung memikul nampan. Dengan postur menunduk penuh hormat namun diiringi getar suara yang memancarkan ketegasan baja, Revan memohon maaf atas kelancangannya menyela acara sakral tersebut. Ia menatap lurus ke arah Bima dan Nyonya Rima, menyampaikan dengan kalimat yang sangat sopan namun menohok bahwa wanita yang mereka sebut babu ini adalah manusia pekerja keras yang sedang menjalankan tugasnya untuk melayani kelancaran pesta mereka, sehingga tidak pantas untuk dihakimi, dipermalukan, apalagi ditertawakan di hadapan publik seolah ia tak memiliki sepercik pun harga diri. Revan bahkan merendahkan suaranya, memohon agar keluarga penyelenggara mengizinkan stafnya ini untuk undur diri ke belakang layar, agar tidak mengganggu pemandangan para tamu VIP yang terhormat. Keheningan yang amat mencekam seketika menyergap Grand Ballroom. Udara terasa berhenti mengalir. Alis Bima menukik tajam, urat-urat di pelipisnya bermunculan, dan wajahnya memerah padam bagai kepiting rebus. Bagi seorang narsistik gila hormat sepertinya, disela dan dinasihati oleh seorang pelayan rendahan di hadapan para petinggi perusahaannya adalah sebuah penghinaan tak termaafkan yang mencoreng egonya. Tanpa memberikan peringatan sekecil apapun,
Tangan kanan Bima yang dihiasi jam tangan emas imitasi dan cincin batu akik murahan mengayun keras membelah udara. Suara tamparan yang teramat nyaring meledak, bergema memantul-mantul di dinding pualam, mengalahkan detak jantung siapapun yang mendengarnya. Pukulan telak yang dilandasi amarah buta itu menghantam keras rahang sebelah kiri Revan. Tubuh pemuda malang itu terhuyung hebat, kehilangan keseimbangan, hingga akhirnya ambruk tersungkur menghantam lantai berkarpet tebal. Nampan perak kecil di tangannya terpelanting, memekakan telinga. Sudut bibir Revan robek seketika, mengalirkan darah segar berwarna merah pekat yang langsung menetes menodai sarung tangan putih bersihnya dan meresap ke dalam serat karpet mahal asal Persia. Bima berdiri menjulang di atas tubuh Revan yang terkapar, meludah pelan ke arah lantai dengan raut wajah penuh kejijikan yang tak tertahankan. Dengan napas memburu dan mata melotot liar, pria berhati iblis itu membentak Revan dengan makian kotor, mempertanyakan sejak kapan seekor anjing penjaga pintu berani menggonggong dan mengatur majikannya yang sedang berpesta. Siska yang berdiri di belakang Bima tertawa semakin kencang, menutupi mulutnya dengan kipas berbulu angsa sambil memuji betapa gagah dan jantannya Bima ketika memberi pelajaran pada kecoa-kecoa pengganggu yang tak tahu kasta. Di atas mimbar, Nyonya Rima mengangguk-angguk puas. Senyum iblisnya makin merekah melihat dominasi putranya yang menaklukkan siapa saja yang berani menentang kekuasaan semu keluarga mereka. Para tamu VIP yang sedari tadi menonton hanya berbisik-bisik. Tak satu pun dari mereka yang memiliki cukup nyali atau empati untuk melangkah maju menolong Revan yang kini sedang berusaha bangkit sambil memegangi rahangnya yang memar biru. Namun, di tengah hiruk-pikuk kesombongan dan tawa merendahkan yang bersahut-sahutan itu, sebuah metamorfosis tak kasat mata yang teramat mengerikan sedang terjadi. Tepat di pusat cahaya lampu sorot, Almira yang sejak subuh menahan segala bentuk siksaan fisik dan batin, mematung menatap tetesan darah merah yang mengalir dari bibir pemuda tulus yang mencoba melindunginya. Kepalanya perlahan mendongak, menatap langsung ke arah Bima yang masih tersenyum jumawa, beralih ke Siska yang memandang jijik padanya, lalu ke arah Nyonya Rima yang sedang berkacak pinggang di atas panggung. Kelenjar air matanya tidak mengeluarkan setetes pun cairan. Rongga dadanya tidak lagi merasakan sedikit pun kepedihan seorang istri yang dikhianati. Jantungnya yang tadi berdegup kencang kini melambat, berdetak dengan ritme yang sangat dingin, mekanis, dan mematikan. Tali kesabaran terakhir yang mengikat monster di dalam jiwanya akhirnya terputus dengan suara putusan yang hanya bisa didengar oleh telinga batinnya sendiri. Di detik itu juga, Almira menelan sisa-sisa terakhir dari identitas wanita lusuh yang lemah. Mata coklat gelapnya yang tadinya meredup kini menyala tajam, memancarkan aura seorang kaisar absolut yang baru saja menjatuhkan titah hukuman mati. Jari-jarinya yang kasar perlahan merenggang, membiarkan ujung nampan besi berukuran raksasa itu tergelincir dari cengkeramannya, bersiap menciptakan dentuman pertama yang akan meruntuhkan seluruh panggung kepalsuan ini hingga tak bersisa. Bunyi berdebum yang teramat keras meledak bak peluru meriam yang ditembakkan di ruang tertutup, membelah keheningan mencekam yang sedari tadi menyelimuti Grand Ballroom. Nampan perak raksasa seberat belasan kilogram yang sedari tadi menyiksa bahu Almira kini telah beradu dengan lantai marmer yang tersembunyi di balik karpet tebal, memuntahkan seluruh isinya dalam sebuah simfoni kehancuran yang berantakan. Piring-piring porselen putih gading pecah berkeping-keping. Vokal serpihannya terlempar ke segala penjuru dan memantulkan kilat cahaya dari lampu kristal di atas kepala. Sisa saus daging kental berwarna coklat pekat muncrat tak karuan, menodai ujung gaun-gaun sutra menjuntai milik para sosialita yang berdiri di barisan depan hingga mereka menjerit histeris ketakutan. Bau amis tulang sapi dan lemak bekus ketika menguar liar, menenggelamkan aroma parfum jutaan rupiah yang sebelumnya menguasai udara. Alunan gesekan biola dari sudut ruangan mendadak terhenti dengan nada sumbang yang menyayat telinga, meninggalkan kesunyian absolut yang terasa sangat memekakan. Tidak ada satupun jiwa di ruangan raksasa itu yang berani bernapas lega. Ratusan pasang mata VIP terbelalak lebar, terkunci kaku pada sosok wanita lusuh yang baru saja melepaskan bom waktu tepat di pusat pusaran pesta para elit. Bima yang tadinya sedang berdiri jumawa bak pahlawan pemenang perang di atas tubuh Revan yang terkapar, mendadak tersentak mundur sejenak. Otot wajahnya menegang tak percaya, menelan ludah yang tiba-tiba terasa sekasar pasir. Nyonya Rima di atas mimbar pun terdiam dengan mulut setengah menganga. Telunjuknya yang berlapis kuku palsu merah menyala kini menggantung kaku di udara seakan waktu baru saja dibekukan oleh penyihir tak kasat mata.
Namun, pusaran badai sesungguhnya bukanlah terletak pada serpihan piring yang berserakan di lantai, melainkan pada sosok Almira. Alih-alih gemetar ketakutan atau menjatuhkan diri ke karpet untuk memunguti pecahan kaca sambil memohon ampunan seperti yang selama ini ia lakukan di rumah kontrakan sempit mereka, wanita itu tetap berdiri tak tergoyahkan. Perlahan, sangat perlahan, tulang punggung Almira yang selama 3 tahun ini dipaksa membungkuk oleh siksaan mental dan fisik, kini meluruskan dirinya kembali. Terdengar bunyi gemeretak halus dari persendiannya yang menegang saat dadanya terangkat naik. Postur tubuh kurus berbalut gamis robek itu berubah drastis dalam hitungan detik, menjelma menjadi sesosok pilar baja yang berdiri tegap menantang langit. Dengan gerakan yang teramat tenang dan anggun layaknya seorang kaisar wanita yang sedang membersihkan debu dari singgasananya, Almira mengangkat ujung jas hitam bersih milik Revan yang masih tersampir menutupi pahanya. Ia menyeka keringat dingin, noda kecap, dan cipratan debu yang mengotori wajah tirusnya, menghapus habis segala sisa kepasrahan dan kelemahan yang selama ini menutupi kecantikan aslinya. Ketika tangannya turun, wajah itu tidak lagi pucat pasi karena ketakutan. Sepasang mata coklat gelapnya yang biasanya meredup menahan isak tangis kini terbuka lebar, memancarkan sorot mata sedingin es abadi di kutub utara namun setajam bilah pedang samurai yang baru saja diasah. Tatapan itu menyapu seluruh penjuru ballroom, menembus langsung ke dasar jiwa setiap tamu yang hadir, membuat para direktur utama yang terbiasa bersikap arogan mendadak merasakan hawa dingin yang tak wajar merayap naik membelit tengkuk mereka. Udara di dalam ruangan itu terasa menebal, menekan kerongkongan, dihisap habis oleh dominasi absolut yang memancar keluar dari pori-pori kulit sang pewaris tunggal Nusantara Group yang kini telah bangkit dari tidur panjangnya. Tidak tahan dengan tekanan atmosfer yang mencekam batinnya, Bima memaksakan diri untuk kembali menguasai panggung kepalsuannya demi menyelamatkan harga dirinya yang mulai tergores. Wajahnya yang memerah padam akibat tamparan arogansi kini dipenuhi urat-urat kemarahan yang menonjol. Sambil menunjuk tajam ke arah genangan kotoran di lantai, Bima membentak dengan suara bariton yang pecah bergetar, memerintahkan Almira, yang ia panggil dengan sebutan anjing gila tak tahu diri, untuk segera berlutut dan menjilat seluruh pecahan kaca dan saus busuk itu dengan lidahnya sendiri sampai lantai itu bersih mengkilap. Bima mengancam tanpa ampun, jika wanita itu berani melawan sedetik saja, ia akan menyeretnya ke jalan raya dan membiarkannya digilas roda truk sampah. Dari atas mimbar, lengkingan suara Nyonya Rima kembali merobek udara, berteriak panik memanggil pihak keamanan hotel, menuntut agar segerombolan satpam bertubuh besar segera datang membawa borgol dan karung goni untuk membungkus parasit menjijikan itu hidup-hidup sebelum pestanya hancur berantakan. Siska pun tak mau kalah. Ia beringsut berlindung di balik punggung Bima sambil menjerit manja, menutupi hidungnya dan memaki Almira sebagai kuman penyakit yang sengaja menebarkan racun kecemburuan ke dalam acara suci tersebut. Namun, segala teriakan, makian, dan ancaman dari 3 iblis berwujud manusia itu kini hanya terdengar seperti gonggongan serigala ompong di telinga Almira. Tanpa mempedulikan Bima yang sedang melotot padanya, Almira justru melangkah maju, menginjak pecahan porselen dengan sepatu usangnya hingga hancur menjadi bubuk, sama sekali tak gentar walau ujung kacanya nyaris menggores kulit kakinya. Ia membungkuk perlahan, bukan untuk memungut kotoran yang menjijikan itu, melainkan untuk mengulurkan tangannya yang dipenuhi luka kepada Revan. Pemuda tulus yang bibirnya masih mengalirkan darah itu menatap Almira dengan pandangan terkesiap. Nyaris tak mengenali aura wanita lemah yang baru saja ditolongnya beberapa saat lalu. Dengan kelembutan yang sangat kontras dengan dominasinya, Almira menarik Revan berdiri, menepuk pelan debu di bahu pemuda itu, dan memintanya untuk mundur beberapa langkah demi keselamatannya sendiri, memastikan bahwa mulai detik ini, tak ada satupun tangan kotor di ruangan ini yang berani menyentuh pemuda berhati malaikat itu. Setelah Revan berdiri menepi dengan wajah tegang, Almira kembali memutar tubuhnya, menghadapi langsung Bima yang kini berjarak hanya 2 langkah di depannya. Sebuah senyuman perlahan terukir di bibir pucat Almira. Namun, itu bukanlah senyuman kepasrahan, kepedihan, apalagi permohonan ampun. Itu adalah seringai tipis yang teramat mematikan, senyum sang penguasa yang sedang bersiap membumi hanguskan pemberontakan di negerinya sendiri. Untuk pertama kalinya pada malam jahanam itu, suara Almira memecah keheningan dengan kekuatan penuh. Tidak ada lagi nada parau yang bergetar menahan tangis. Suaranya mengalir sangat tenang, artikulasinya jernih, berat,
dan memancarkan wibawa tingkat dewa yang langsung menggema menabrak dinding kristal di seluruh penjuru ballroom tanpa memerlukan bantuan pelantang suara. Menatap lurus tepat di manik mata Bima yang tiba-tiba berkedip gelisah, Almira menyatakan dengan nada es yang merobek nyali bahwa pertunjukan komedi murahan penuh kepalsuan yang mereka selenggarakan malam ini sudah teramat sangat membosankan, dan ia sudah benar-benar muak berenang di dalam selokan kesombongan ini. Wanita itu menyambung kalimatnya dengan intonasi mematikan, menegaskan bahwa jika Bima dan ibunya begitu haus akan sebuah kehancuran dan rasa malu di hadapan publik, maka dengan senang hati, ia sebagai penguasa arena ini akan mewujudkan impian kotor mereka dalam skala raksasa yang tidak akan pernah mampu ditanggung oleh akal sehat mereka. Mendengar ucapan yang terdengar seperti bualan gila dari seorang babu rendahan, Bima mendengus sumbang, memaksakan sebuah tawa untuk menutupi keringat dingin yang mulai membasahi kerah kemejanya secara tak wajar. Ia mencondongkan dada bidangnya ke depan, mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke udara, bersiap mendaratkan tamparan keras ke wajah Almira untuk membungkam mulut lancangnya. Namun, sebelum telapak tangan kasar pria itu sempat mengayun turun, gerakan Almira melesat jauh lebih cepat tak kasat mata. Dari kedalaman saku gamis lusuhnya yang ternoda minyak, wanita itu menarik keluar sebuah benda yang seketika mematikan tawa Bima di pangkal tenggorokannya. Bukan senjata tajam, melainkan sebuah ponsel pintar edisi pesanan khusus berbodi titanium hitam pekat berlapis emas putih. Sebuah gawai super eksklusif tanpa merek yang harganya secara brutal melampaui gabungan seluruh harta kekayaan keluarga Bima. Cahaya dari layar ponsel itu memantulkan kilat di manik mata Almira saat ibu jarinya yang berkapalan menekan satu-satunya tombol pemanggil darurat berenkripsi militer di layarnya. Menempelkan perangkat mewah itu ke telinganya, Almira menatap Bima, Siska, dan Nyonya Rima secara bergantian dengan tatapan penghakiman mutlak sang malaikat maut, lalu mengucapkan satu kalimat pendek yang sangat mencekam ke dalam mikrofonnya. Ia memerintahkan agar seluruh titik akses keluar masuk gedung segera dikunci rapat secara otomatis, dan menitahkan pasukan pengawal pribadinya untuk mendobrak masuk membersihkan panggung pertunjukan detik ini juga. Perintah itu bukan lagi sekadar gertakan kosong belaka. Itu adalah proklamasi sakral dimulainya eksekusi paripurna tanpa ampun. Keheningan yang menyergap Grand Ballroom setelah Almira menurunkan ponsel titaniumnya terasa lebih mencekik daripada ruang hampa udara di luar angkasa. Bima, yang otot-otot wajahnya mulai berkedut tak terkendali, memaksakan sebuah tawa sumbang yang sangat memekakan telinga. Pria pengecut itu berusaha mati-matian menutupi hawa dingin yang mulai merayap naik dari telapak kakinya hingga ke tengkuk, menyapu keringat dingin sebesar biji jagung yang mendadak bermunculan di dahinya yang berkerut. Dengan suara bariton yang bergetar hebat namun dipaksa lantang, Bima berseru kepada para tamu undangan, mengklaim bahwa wanita lusuh di depannya ini pasti sudah kehilangan kewarasannya akibat kemiskinan akut yang menggerogoti sel-sel otaknya. Ia menyebut Almira sedang berhalusinasi tingkat tinggi, berpura-pura menjadi seorang bos mafia di dalam drama murahan, dan kembali memerintahkan para petugas keamanan hotel yang sedari tadi mematung kebingungan untuk segera meringkus babu gila tersebut. Di atas panggung, Nyonya Rima menimpali dengan lengkingan cemoohan yang tajam, mengipasi wajahnya yang memerah dengan gaya angkuh, menuduh Almira sengaja mencuri ponsel mainan demi sekadar membuat kekacauan memalukan. Namun, belum sempat tawa cemoohan dari meja VIP meledak sempurna untuk menanggapi lelucon picik Bima, sebuah dentuman mahadahsyat yang terdengar seperti ledakan meriam membelah udara aula. Pintu ganda raksasa Grand Ballroom yang terbuat dari kayu mahoni berukir emas seberat ratusan kilogram itu didobrak terbuka dengan sangat brutal dari luar. Hantaman pintu itu membentur dinding pualam dengan suara berdebum yang menggetarkan kristal-kristal Swarovski di langit-langit hingga berdenting nyaring. Dari balik kepulan debu tipis sisa hantaman, terdengar derap langkah sepatu bot yang melangkah serempak dengan ritme militer yang mematikan. Detik berikutnya, puluhan pria bertubuh tegap menjulang, mengenakan setelan jas hitam legam tanpa celah dengan kacamata gelap dan earpiece melingkar di telinga, berbaris masuk bak pasukan elit yang siap melakukan eksekusi massal. Mereka bergerak presisi dalam formasi membelah lautan tamu, menggeser paksa tubuh para direktur dan sosialita yang menjerit tertahan lalu mundur teratur dengan wajah pucat pasi. Hawa membunuh yang dipancarkan oleh pasukan baju hitam itu seketika menurunkan suhu ruangan hingga ke titik beku, mematikan seluruh nyanyian kesombongan yang baru saja bergema. Di belakang barisan pasukan raksasa yang membelah jalan tersebut, melangkah dua sosok pria parubaya yang auranya memancarkan kekuasaan dan kekayaan absolut.
Bima yang tadinya sedang berkacak pinggang, mendadak tersentak mundur. Matanya terbelalak lebar nyaris melompat keluar dari rongganya. Jantungnya berpacu gila-gilaan karena ia sangat mengenali dua tokoh kelas berat itu. Yang pertama adalah Bapak Wijaya, CEO dari jaringan The Grand Nusantara Hotel yang kekayaannya tak berseri. Pria konglomerat yang bahkan tak pernah bisa Bima temui walau ia sudah memohon jadwal pertemuan melalui proposal selama setahun penuh. Di sebelahnya adalah Bapak Lukman, pengacara korporat nomor 1 di Republik ini yang tarif konsultasi per jamnya secara brutal melampaui harga rumah KPR Bima. Sebuah ilusi dungu tiba-tiba mekar di kepala pria narsistik itu. Ia mengira bahwa keributan yang disebabkan oleh istrinya ini telah mengundang perhatian manajemen puncak keamanan. Dan Bapak Wijaya turun gunung secara pribadi semata-mata untuk melindungi para tamu VIP kelas atas. Dengan dada kembali dibusungkan dan senyum penjilat yang amat menjijikan terukir di wajahnya, Bima melangkah maju, merapikan kerah jas ketat murahan yang ia kenakan, bersiap menyambut sang CEO untuk menawarkan bantuan heroik mengusir Almira keluar. Bima mengulurkan tangan kanannya dengan gaya sok akrab yang memuakan, menyapa Bapak Wijaya dengan panggilan kehormatan dan dengan lantang menyebutkan jabatan manajerialnya yang tak seberapa itu, berharap mendapatkan validasi penuh di hadapan para kolega bisnis perusahaannya. Namun, apa yang terjadi di detik berikutnya adalah sebuah tamparan tak kasat mata yang meremukkan seluruh kerangka tulang harga diri Bima hingga menjadi serbuk. Bapak Wijaya tidak melambat barang sedetik pun. Langkah kaki berlapis sepatu kulit buaya seharga ratusan juta itu melaju lurus, melewati Bima seolah pria berjas itu hanyalah seonggok sampah transparan yang tak memiliki eksistensi di dunia nyata. Tangan Bima yang terulur menggantung kaku di udara dengan sangat menyedihkan. Sementara tubuhnya tersenggol kasar oleh bahu salah satu pengawal hingga ia nyaris terjerembab ke lantai. Pasukan baju hitam itu tanpa membuang waktu langsung membentuk perimeter melingkar yang rapat, mengurung area tengah ruangan dan melindungi sosok rapuh Almira di pusatnya bagai benteng baja hidup. Bima, Siska, dan Nyonya Rima yang ditinggalkan kebingungan di luar lingkaran hanya bisa mematung menyaksikan pemandangan yang sama sekali tak mampu diproses oleh logika sempit mereka. Bapak Wijaya dan Bapak Lukman melangkah mantap mendekati Almira yang masih mematung mengenakan gamis lusuh bernoda kecap dan darah kering di telapak tangannya. Tepat pada jarak 1,5 meter di hadapan wanita yang dilabeli sebagai babu tersebut, Bapak Wijaya dan Bapak Lukman menghentikan langkah mereka secara serentak. Tanpa mempedulikan status mereka sebagai tokoh elit nasional yang dihormati banyak pihak, dan tanpa menghiraukan lautan tatapan mata yang terbelalak ngeri dari ratusan tamu VIP di sekelilingnya, kedua pria berkuasa itu membungkukkan badan mereka. Tidak hanya sekadar menunduk hormat biasa, melainkan sebuah bungkukan 90 derajat yang teramat dalam, tulus, dan penuh penyerahan diri secara mutlak kepada majikan sejati mereka. Mengikuti gerakan sang CEO secara mekanis, puluhan pasukan baju hitam di perimeter itu serempak menyatukan tumit mereka dengan bunyi hantaman keras yang bergema tajam, lalu ikut membungkuk 90 derajat ke arah Almira. Pemandangan itu sungguh hiperbolis, surrealis, dan mematikan. Puluhan pria elit bersenjata dan tokoh penting negeri ini bersujud di bawah telapak kaki seorang wanita berpenampilan gembel yang ujung bajunya robek menyedihkan. Keheningan yang menekan telinga menyelimuti ruangan raksasa tersebut, hanya disela oleh embusan napas yang tertahan di tenggorokan para penonton yang membeku. Dengan kepala yang masih menunduk penuh takzim ke arah karpet merah kotor itu, suara bariton Bapak Wijaya yang menggema jernih membelah keheningan, mengalirkan gelombang kejut listrik bervoltase tinggi yang langsung menghancurkan jaringan saraf di otak Bima. Bapak Wijaya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kelambanan mereka merespons panggilan darurat tersebut, dan dengan intonasi yang dipenuhi kepatuhan total tanpa syarat, ia menyapa wanita lusuh di depannya sebagai Nyonya Besar Almira Adiwangsa, Presiden Direktur sekaligus pemilik sah tunggal dari Imperium Bisnis Nusantara Group. Wijaya menegaskan dengan suara lantang bahwa seluruh staf, pasukan keamanan, dan aset properti bernilai triliunan di gedung megah ini siap menanti dan melaksanakan titah eksekusi apapun dari lisan sang kaisar wanita. Rentetan kata-kata sakral itu menghantam Bima layaknya godam baja seberat 1 ton yang dijatuhkan dari langit tepat di ubun-ubunnya. Persendian lutut Bima seketika kehilangan fungsi penopangnya secara biologis. Pria yang beberapa menit lalu tertawa iblis itu kini ambruk, berlutut menghantam lantai marmer dengan bunyi retakan keras yang menyakitkan. Wajahnya berubah pucat pasi menyerupai mayat hidup yang dikuras darahnya. Bibirnya bergetar hebat tanpa mampu merangkai satupun suku kata,
sementara matanya yang terbelalak menatap kosong dipenuhi oleh teror absolut. Ia baru saja menyadari sebuah fakta kiamat, bahwa wanita berbau bawang yang baru saja ia injak-injak tangannya dan ia tertawakan kepedihannya, ternyata adalah dewa tertinggi pencipta udara yang ia hirup dan tanah tempat ia mengais rezeki. Di atas panggung mimbar yang tadinya menjadi singgasana kesombongannya, Nyonya Rima bernasib sama hancurnya. Ia terlihat seperti manekin tua yang baru saja disambar petir bertegangan tinggi. Mikrofon berlapis emas di tangannya terlepas begitu saja dari jemarinya yang lemas. Jatuh berdebum dan memekikan suara feedback yang sangat menyayat telinga ke seluruh ruangan. Namun tak ada satupun jiwa yang peduli. Tubuh gempal wanita parubaya itu bergetar hebat bak tumpukan daun kering yang diterpa badai topan. Gelang-gelang emas imitasi di pergelangannya berdenting riuh secara menyedihkan seiring dengan kedua lututnya yang gemetar tak terkendali. Ia menyandarkan tubuhnya dengan putus asa pada podium, berusaha keras menghirup oksigen yang tiba-tiba terasa lenyap diisap habis dari ballroom raksasa tersebut. Mulutnya membuka dan menutup seperti ikan buntal yang terdampar kehabisan air, berusaha setengah mati mencerna kenyataan bahwa parasit menjijikan yang setiap fajar ia caci maki dan ia paksa menyikat kerak kloset kotornya. Sesungguhnya adalah pewaris tahta konglomerat yang kekayaan seujung kukunya pun mampu membeli secara tunai seluruh garis keturunan keluarganya. Sementara itu, Siska, sang pelakor binal yang beberapa menit lalu bermanja-manja menyeringai iblis dan menumpahkan sirup ke lantai, kini mundur terhuyung-huyung kehilangan pijakan hingga punggungnya menabrak meja VIP dengan keras. Wajahnya yang tebal oleh riasan puluhan lapis kini terlihat layaknya topeng badut yang meleleh luntur oleh banjir keringat dingin ketakutan. Ia menatap nanar ke arah ujung sepatu stiletto merahnya yang mengilap, menyadari dengan ngeri yang mengoyak jantung bahwa sepatu murahan itu baru saja digunakan untuk menginjak dan melukai tangan sang Dewi Kematian. Dewi yang kini sedang berdiri tegak menatap balik ke arah mereka dari balik perlindungan pasukan berbaju hitam, siap mencabut nyawa sosial dan masa depan mereka satu persatu tanpa menyisakan debu sedikit pun. Keheningan yang mencekam urat nadi masih menguasai seluruh penjuru Grand Ballroom. Di tengah lautan manusia elit yang kini mematung dengan wajah sepucat kapas, Almira melangkah maju, membelah formasi puluhan pengawal berbaju hitam yang dengan sigap membuka jalan untuknya bak membelah laut merah. Suara gesekan sol sepatu usangnya yang menyentuh karpet Persia terdengar begitu nyaring, menggema seperti detak jarum jam raksasa yang menghitung mundur detik-detik kiamat bagi keluarga suaminya. Almira tidak menoleh sedikit pun ke arah Bima yang masih tersungkur memeluk lututnya sendiri di lantai, bergetar hebat dengan mata melotot ngeri seolah baru saja melihat malaikat pencabut nyawa. Ia melangkah tenang menaiki undakan tangga mimbar kehormatan, mengabaikan Nyonya Rima yang kini merosot jatuh terduduk di sudut panggung, meremas dadanya yang sesak dengan napas tersengal-sengal. Dengan keanggunan absolut seorang kaisar wanita, Almira membungkuk perlahan, memungut mikrofon berlapis emas yang tadi dijatuhkan oleh mertuanya, lalu berdiri tegak tepat di pusat sorotan lampu halogen yang benderang. Jas hitam milik Revan yang masih membalut pinggangnya berkibar pelan, mengubah penampilannya yang lusuh menjadi sebuah zirah kebesaran yang tak tertembus oleh pedang apapun. Almira meniup pelan ujung mikrofon, menciptakan suara dengungan statis yang langsung menyentak kesadaran ratusan tamu VIP di ruangan tersebut. Tanpa nada tinggi, tanpa emosi yang meledak-ledak, dan dengan artikulasi sedingin es abadi, Almira menyapa seluruh hadirin yang masih mematung tak percaya. Ia mengucapkan selamat datang di babak utama dari pertunjukan komedi tragedi yang sesungguhnya, menegaskan bahwa kepalsuan murahan yang disajikan oleh keluarga penyelenggara malam ini telah resmi ditutup. Melalui pengeras suara yang menggetarkan pilar-pilar pualam, Almira memperkenalkan kembali dirinya secara utuh, bukan sebagai babu berbau selokan seperti yang dideklarasikan mertuanya, melainkan sebagai Almira Adiwangsa, Presiden Direktur sekaligus pemilik tunggal Nusantara Group. Ia melontarkan sebuah paradoks mematikan kepada Bima yang berada di bawah panggung, mengatakan bahwa pria pengecut itu telah menghabiskan 3 tahun hidupnya mencari muka dan menjilat sepatu para direktur demi jabatan manajer picisan, tanpa pernah menyadari bahwa wanita yang setiap pagi ia paksa menyikat kerak lantai kamar mandinya adalah dewa tertinggi yang menggaji dan memberinya makan dari telapak tangannya. Tepat setelah kalimat sakral itu terucap, Almira mengangkat tangan kirinya dan menjentikan jari di udara. Sebuah kode eksekusi yang langsung direspons dalam hitungan milidetik oleh tim keamanan di ruang kontrol. Layar proyektor raksasa berukuran sinema di belakang punggung Almira,
yang sedari tadi menampilkan deretan foto prewedding adik iparnya yang bernuansa romantis palsu, mendadak berkedip padam. Ruangan menjadi gelap gulita selama 2 detik yang terasa bagai keabadian. Sebelum akhirnya layar itu kembali menyala terang benderang. Namun, kali ini bukan senyum manis pengantin yang terpampang, melainkan logo emas Nusantara Group yang berputar perlahan, disusul oleh deretan dokumen audit keuangan internal, mutasi rekening bank yang diberi stabilo merah menyala, dan rekaman kamera pengawas beresolusi tinggi. Cahaya putih dari proyektor itu menyorot langsung ke wajah Bima, mengekspos keringat dingin yang kini membanjiri seluruh wajahnya bak diguyur hujan es. Mata pria itu nyaris robek dari kelopaknya saat melihat namanya sendiri tercetak tebal di layar raksasa, bersanding dengan angka-angka fantastis bernilai miliaran rupiah. Dengan nada suara yang sangat tenang namun menguliti nyali, Almira mulai membacakan dakwaan sosialnya. Ia menunjuk ke arah layar, menjelaskan kepada ratusan kolega bisnis dan petinggi perusahaan yang hadir bagaimana manajer kebanggaan mereka ini telah dengan sistematis meretas, memanipulasi vendor fiktif, dan menggelapkan dana proyek konstruksi hotel selama 1 tahun terakhir. Almira menelanjangi habis-habisan setiap transaksi kotor Bima, merinci bagaimana uang yang dicuri dari brankas perusahaannya itu mengalir deras ke rekening Siska untuk membeli gaun-gaun sutra murahan, tas desainer imitasi, dan gaya hidup hedonis yang sekarang mereka pamerkan dengan sangat menjijikkan di depan publik. Mendengar penjabaran yang menghancurkan karirnya hingga ke akar-akarnya itu, oksigen di paru-paru Bima seakan terhisap habis. Ia mencengkeram kerah kemejanya sendiri yang terasa mencekik, bibirnya membiru pasi, dan tubuhnya kejang tertahan. Pria yang tadinya merasa selevel dengan dewa itu kini mendadak lumpuh total, menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan istrinya, tetapi ia baru saja menampar wajah naga raksasa yang kini sedang menelan bulat-bulat seluruh masa depan dan kebebasannya. Seolah penderitaan itu belum mencapai ambang batas kepuasan sang kaisar, Almira kembali memberi isyarat ke ruang kontrol. Dokumen penggelapan Bima memudar, digantikan oleh tumpukan surat peringatan hutang, puluhan tangkapan layar ancaman dari aplikasi pinjaman online ilegal, hingga bukti pegadaian atas sertifikat rumah yang dipalsukan. Fokus Almira kini beralih pada Nyonya Rima yang sedang merangkak gemetar di atas mimbar, berusaha menyembunyikan wajahnya. Melalui mikrofonnya, Almira membedah isi perut kesombongan mertuanya tanpa sisa. Ia mengumumkan dengan suara lantang bahwa kebaya merah marun bertahtakan payet emas dan pesta pernikahan mewah yang memakan biaya ratusan juta ini sepenuhnya didanai oleh tumpukan hutang lintah darat yang bunganya mencekik leher. Almira menertawakan dengan sangat elegan bagaimana wanita tua yang begitu angkuh merendahkan orang miskin ini, sesungguhnya adalah parasit terbesar yang sedang tenggelam dalam lautan kebangkrutan, sengaja mengundang para tamu VIP semata-mata untuk mengemis sumbangan amplop demi melunasi tagihan lintah darat yang akan menyita rumahnya besok pagi. Jeritan histeris akhirnya meledak dari mulut Nyonya Rima. Ia mencakar-cakar karpet mimbar. Air mata melunturkan riasan tebalnya menjadi topeng badut yang lumer, sementara gelang-gelang emas imitasinya berjatuhan ke lantai, memamerkan kehinaan yang tak lagi bisa disembunyikan. Kepanikan menyebar dengan cepat ke arah meja VIP. Siska, sang pelakor yang sedari tadi bersembunyi di balik kursi, mencoba mengendap-endap melarikan diri menuju pintu keluar darurat. Namun, sebuah lampu sorot tambahan dengan beringas mengejar dan mengunci langkahnya, menjadikannya tontonan paling menyedihkan di tengah ruangan. Almira menatap wanita bergaun merah ketat itu dari atas panggung, lalu dengan nada sarkasme yang mematikan, ia menginstruksikan kepada Bapak Lukman, pengacara topnya, untuk memastikan bahwa tidak ada satu benang pun dari gaun merah hasil uang curian itu yang lolos dari penyitaan negara. Almira mendeklarasikan bahwa Siska, sebagai kaki tangan utama penggelapan dana korporat, akan menikmati fasilitas tidur gratis di balik jeruji besi malam ini juga, menggantikan impiannya menjadi nyonya besar dengan seragam tahanan berwarna oranye. Mendengar vonis tersebut, hak sepatu stiletto Siska patah akibat kakinya yang melemas. Wanita itu jatuh terduduk, menangis meraung-raung meratapi nasibnya,
menyadari bahwa pesonanya sama sekali tak ada harganya di hadapan penguasa absolut yang sesungguhnya. Menyaksikan seluruh pilar kesombongan keluarga Benalu itu runtuh menjadi debu di bawah telapak kakinya, Almira menghela napas panjang, melepaskan sisa-sisa kepenatan batin yang telah ia tanggung selama 3 tahun terakhir. Ia memandang rendah ke arah Bima yang kini memohon-mohon ampun dengan suara serak. Mencoba merangkak mendekati kaki Bapak Wijaya yang justru menendangnya menjauh dengan raut wajah jijik. Di mata para tamu VIP yang dulunya menghormati Bima, pria itu kini tak lebih dari sekadar hama penyakit menular yang sangat menjijikan. Tanpa mengucapkan satu patah kata pun lagi, Almira mengangkat tangan kanannya setinggi bahu. Ia melonggarkan cengkeramannya pada mikrofon berlapis emas tersebut. Detik berikutnya, mikrofon itu terlepas bebas, meluncur di udara, dan menghantam lantai mimbar kayu mahoni dengan dentuman feedback keras yang menyayat gendang telinga. Sebuah momen mic drop paripurna yang menggetarkan jiwa setiap orang di ruangan itu. Sang pewaris tunggal Nusantara Group berbalik badan, melangkah turun dari panggung dengan postur tegap yang tak terkalahkan, meninggalkan Bima, Nyonya Rima, dan Siska meratap di tengah lautan puing-puing kehancuran hidup mereka sendiri, menanti jemputan sirene polisi yang kini mulai melolong memecah keheningan malam dari luar lobi hotel. Lolongan sirene kepolisian membelah keheningan malam, menyusup masuk menembus kaca-kaca kristal Grand Ballroom bersamaan dengan kilatan lampu strobo berwarna merah dan biru yang berputar liar. Cahaya benderang dari mobil-mobil patroli itu memantul di dinding pualam, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di atas puing-puing kehancuran pesta keluarga Bima. Derap langkah sepatu Lars berhak tebal menggema keras ketika belasan petugas kepolisian berseragam lengkap menerobos masuk dengan wajah tegas tak kenal kompromi. Udara di dalam ruangan itu, yang tadinya dipenuhi aroma parfum mahal dan kesombongan, kini sepenuhnya tergantikan oleh atmosfer penegakan hukum yang dingin dan mencekik nyali. Para petugas penegak hukum itu langsung membelah kerumunan, mengunci target mereka pada Bima yang masih berlutut gemetar di atas karpet basah. Bunyi gesekan logam terdengar sangat nyaring dan menyayat hati ketika sepasang borgol baja yang sedingin es dikunci rapat melingkari pergelangan tangan Bima. Kulit pria narsistik itu, yang beberapa menit lalu diusap dengan bangga saat memamerkan jam tangan palsunya, kini tergores oleh dinginnya kenyataan bahwa kebebasannya telah dirampas secara absolut. Air mata keputusasaan membanjiri wajah Bima yang memucat bak mayat hidup. Keringat dingin bercucuran dari pelipisnya, melunturkan pomade di rambutnya hingga jatuh menutupi matanya yang memerah. Dengan sisa-sisa tenaga dan harga diri yang telah hancur menjadi serpihan debu, Bima menyeret lututnya menembus barisan pengawal berbaju hitam, berusaha menggapai ujung sepatu Almira. Pria pengecut itu meratap dengan suara parau yang amat menyedihkan, memanggil Almira dengan sebutan istriku tercinta, memohon atas nama masa lalu mereka agar wanita itu mau mencabut laporannya. Bima menjerit histeris, berjanji akan mencium kaki Almira setiap hari dan menjadi budak setianya asalkan ia tidak dijebloskan ke dalam sel penjara yang dingin. Namun, Almira menatapnya dengan sorot mata sedingin palung samudra yang tak tertembus cahaya. Tanpa emosi sedikit pun, Almira membalas dengan nada datar yang mengiris tulang, menyatakan bahwa pernikahan mereka telah lama mati tepat di hari Bima memilih untuk menukar kesucian janji suci dengan kesombongan dan pengkhianatan murahan. Ia menegaskan bahwa air mata buaya pria itu kini tak lebih berharga dari genangan kotoran di lantai, lalu memerintahkan petugas untuk segera menyingkirkan hama itu dari pandangannya. Di sudut lain panggung, pemandangan yang tak kalah mengenaskan sedang berlangsung. Siska sang pelakor binal diseret paksa oleh dua polisi wanita. Gaun sutra merah darahnya yang ketat kini robek di bagian kelimannya. Riasan wajahnya luntur total membentuk aliran sungai hitam mengerikan dari maskara yang mencair, membuatnya terlihat seperti hantu jalanan yang mengerikan. Wanita penggoda itu menjerit-jerit panik, mengutuk Bima yang telah menipunya dengan janji-janji kemewahan palsu, menyadari bahwa kini ia harus menukar wangi vanilanya dengan bau pesing sel tahanan wanita. Sementara itu,
Karma bagi Nyonya Rima datang dalam wujud segerombolan pria berwajah garang. Para penagih hutang dari sindikat lintah darat kelas kakap yang berhasil melacak keberadaannya dari siaran langsung beberapa tamu undangan. Mereka merangsek masuk tanpa ampun, menarik paksa gelang-gelang emas dan kalung imitasi dari leher Nyonya Rima dengan kasar. Dengan tawa merendahkan, kepala penagih hutang itu membentak di depan wajah Nyonya Rima yang sesak napas, mendeklarasikan bahwa rumah mewahnya yang dibanggakan itu telah resmi disita detik ini juga, dan wanita tua itu beserta seluruh barang rongsokannya akan dilempar ke jalanan trotoar sebelum fajar menyingsing. Setelah ruang ballroom raksasa itu bersih dari jeritan keluarga benalu dan hiruk-pikuk penangkapan, Almira menghela napas panjang, membiarkan keheningan yang menenangkan kembali memeluk ruangan. Tatapan es di matanya perlahan mencair, digantikan oleh kehangatan tulus saat ia memutar tubuhnya dan melangkah mendekati Revan. Pemuda berwajah memar itu masih berdiri kaku di sudut ruangan, nyaris tak berani menatap langsung ke arah sang penguasa absolut yang berdiri di depannya. Almira melepaskan jas hitam beraroma lavender yang sedari tadi menutupi pinggangnya, lalu menyerahkannya kembali ke tangan Revan dengan gerakan yang sangat lembut dan penuh penghormatan. Dengan suara yang jernih dan dipenuhi rasa terima kasih yang mendalam, Almira berkata kepada Revan bahwa di tengah dunia yang dipenuhi monster haus harta, tangan sederhana pemuda itu yang rela menutupi aib seorang wanita lusuh adalah permata paling langka yang pernah ia temui. Tanpa ragu, Almira menoleh ke arah Bapak Wijaya sang CEO, menitahkan sebuah keputusan yang membuat jantung Revan nyaris berhenti berdetak. Mulai besok pagi, Revan resmi diangkat menjadi manajer umum The Grand Nusantara Hotel, diberikan akses penuh tak terbatas, dan gaji yang akan mengangkat derajat seluruh keturunannya. Revan ambruk ke lantai, bersujud menangis terseduh-seduh mencium ujung sepatu Almira. Tak henti-hentinya menggumamkan doa syukur kepada Tuhan atas mukjizat yang tak pernah berani ia mimpikan. 1 jam kemudian, di dalam presidential suite bernuansa emas dan pualam di lantai teratas hotel, sebuah metamorfosis paripurna terjadi. Gamis katun biru kusam yang dipenuhi noda kecap, bau bawang, dan tetesan darah itu dibiarkan teronggok di atas keramik kamar mandi bagai kulit ular yang baru saja berganti musim. Setelah membersihkan setiap inci tubuhnya dari kotoran dan kepenatan penderitaan selama 3 tahun, Almira melangkah keluar dengan keanggunan seorang dewi. Tubuhnya kini dibalut oleh gaun malam sutra zamrud rancangan desainer ternama Paris yang dibawa khusus oleh asisten pribadinya. Rambutnya yang tadinya lepek kini dibiarkan tergerai indah berkilau memantulkan cahaya lampu kristal. Aroma sengak dapur telah sepenuhnya terhapus, digantikan oleh keharuman mewah Baccarat Rouge yang menguar kuat, menegaskan kembali identitas aslinya sebagai sang pewaris tahta. Almira menatap pantulan dirinya di cermin raksasa. Matanya tajam, punggungnya tegak lurus, dan jiwanya telah merdeka seutuhnya. Ia membuang cincin kawin perak murahannya ke dalam tempat sampah tanpa keraguan sedikit pun, menutup rapat-rapat lembaran hitam masa lalunya. Waktu berlalu dengan cepat. Keadilan alam menuntaskan tugasnya dengan sangat puitis. 6 bulan kemudian, di bawah terik matahari siang bolong yang membakar ubun-ubun dan memanggang aspal ibu kota hingga menguapkan hawa panas yang menyesakkan dada, 2 sosok kurus kering dengan rompi oranye kusam tampak membungkuk lesu di pinggir jalan raya protokol. Debu tebal bercampur asap knalpot kendaraan menghantam wajah keriput Nyonya Rima yang kini dipenuhi bintik hitam akibat terbakar matahari. Tangannya yang dulu memamerkan gelang emas, kini bergetar hebat menggenggam gagang sapu lidi yang kasar dan pecah-pecah. Tepat di sebelahnya, Bima, yang baru saja keluar dari tahanan dengan status bangkrut total dan dibebani hutang miliaran rupiah sisa denda pengadilan, menyapu sampah plastik dengan tatapan mata kosong bagai mayat hidup. Mereka berdua terpaksa bekerja sebagai buruh kebersihan kota berupa harian demi sekadar bisa membeli sebungkus nasi basi untuk mengganjal perut, menelan karma paling pahit dari kesombongan masa lalu mereka. Di saat mereka sedang terbatuk-batuk menelan debu jalanan, sebuah mobil Rolls-Royce Phantom hitam pekat yang mengkilat sempurna meluncur mulus bak membelah angin,
melintas tepat di depan hidung mereka. Kaca jendela penumpang di bagian belakang yang berwarna gelap perlahan turun beberapa sentimeter, membiarkan embusan udara sejuk beraroma lavender dan Baccarat Rouge menyapu jalanan yang kotor. Dari celah kaca tersebut, sepasang mata coklat gelap yang sangat elegan melirik sekilas ke arah dua tukang sapu malang itu. Tidak ada amarah, tidak ada kepuasan yang meledak-ledak, hanya sebuah tatapan kosong penuh ketidakpedulian yang mutlak, seolah sedang melihat dua bongkahan batu di pinggir jalan. Kaca mobil mewah itu kembali menutup rapat dengan suara senyap. Bima yang sempat menangkap bayangan wajah di balik kaca itu seketika menjatuhkan sapunya, meremas dadanya yang terasa diremukan oleh penyesalan tak berujung, menjerit tertahan di tengah bisingnya klakson kendaraan. Namun mobil hitam itu terus melaju kencang, menjauh tanpa pernah menoleh ke belakang, membawa Almira menuju singgasana kejayaannya, meninggalkan Bima dan Nyonya Rima membusuk dalam neraka penyesalan abadi yang mereka ciptakan sendiri.